Oke, ibu-ibu, dua distributor tahun ini sudah siap bergabung. Biar lebih semangat lagi dong. Ini insya Allah kalau makin semangat, gigi saya makin sehat. Oke, kalau kita latihan ya, kita latihan biar semangat, biar frekuensi kita sama. Semua di sini adalah orang-orang yang pengen punya bukan hanya penghasilan besar, tapi manfaat juga luas. Kita mulai cek energinya dengan latihan. Latihannya gimana? Cara latihannya adalah menyamakan satu frekuensi. Karena kalau ada yang tidak satu frekuensi berarti semangatnya khawatir menular. Sekarang yang tidak satu frekuensi kita tularkan biar satu frekuensi. Pengen jadi sukses, berkah dunia dan di akhirat. Bisnis di dunia untuk akhirat. Kalau saya bilang tepuk satu, berarti teman-teman tepuk satu kali ya. Tepuk satu, tepuk dua kali, tepuk dua. Sorry, tepuk dua. Tepuk tiga, tepuk setengah, suara aja. Keluarkan suara merdunya ya. Kalau yang suara cempreng nggak apa-apa, saya paham dan mengerti ya. Tepuk setengah, oke deh. Tepuk setengah, Tapi teman-teman perlu dipahami bahwa orang sukses menjalankan bisnis, semua ada rules-nya, semua ada aturannya, semua ada perintahnya, instruksinya, guidance-nya. Berarti di sini ada kata kunci yang namanya tepuk. Oke? Tepuk satu. Ada guidance-nya ya, ada perintahnya. Tepuk satu berarti kita tepuk satu kali. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk setengah. Itu baru ikro. Kita masuk level, mau masuk ke Al-Quran, pelajarannya lumayan rumit. Lebih membutuhkan konsentrasi. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk setengah. Dua. Ayo. Mulai. Kenyang, coach. Kenyang. Oke ya. Harus ada kata tepuk. Ada perintah kerjanya. Oke. Tepuk tiga. Tepuk setengah. Suaranya mana? Tepuk setengah. Tepuk satu. Setengah. Ini gara-gara ayam crispy. Alhamdulillahirobbilalamin, tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. So ini setelah saya present, teman-teman yang di MMBC yang kemarin saya mendapatkan mitra usaha banyak, ikut training sampai 10 juta rupiah, balik modalnya tempo 1 minggu, sampai akhirnya Mam Nani bilang ke saya, besok-besok Pak, kamu jangan di rumah. Training aja terus. Terserah mau training di mana. Mau ada ilmunya, nggak ada ilmunya. Yang penting ikut training. Akhirnya materainya keluar juga tuh orang Solo kan. Oke. Lantas pada saat saya bertemu sama teman-teman baru saya, apa yang saya tampilkan, apa yang saya sampaikan sama mereka pada saat di kamar. Karena saya ambil kamarnya suite. Tujuan saya adalah saya punya kamar, saya punya ruang tamu. Disitulah saya presentasi. Disitulah saya presentasi. Apa yang saya presentasikan? Hakikatnya adalah presentasi tentang akad usaha. Tetapi saya tidak melakukannya dengan hitung-hitungan. Nanti bisa diambil bagaimana cara saya mempresentasikan kepada mitra usaha. Umumnya, kalau saya sudah bicara one-on-one, saya akan membahas detail cara presentasi saya seperti ini. Mungkin bisa dicontoh, bisa dimodifikasi, bebas. Yang pertama tentang akad usaha. Saya sampaikan sama mereka di akad usaha SR12 itu ada orang yang tanpa modal. Kami sebut sebagai marketer. Dari setiap produk yang dijual, dia mendapatkan keuntungan 15%. Keuntungan 15%. Tapi asiknya di bisnis kami melatih. Kami ada pelatihan. Kami ada pendampingan. Kami ada bisnis coaching yang kami berikan secara gratis. Sehingga di saat mereka mencapai omset 800.000 selama 3 bulan berturut-turut, mereka akan naik menjadi akad usaha reseller dengan keuntungan 20%. Kami latih lagi, kami dampingi lagi hingga akhirnya mereka menghasilkan omset 4 juta selama 3 bulan berturut-turut. Boleh nggak langsung jadi reseller? Boleh. Kalau saya presentasinya bayarnya 500.000, dapat produknya 625. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya mengedit akad usahanya SR12.
SR12 bilang apa? Minimal menjadi reseller, beli produk 500, bayar 400.000. Itu kan kata dia minimal. Emang kita hidup mau minimal? Oke? Nah, itu kata kuncinya yang saya sering sampaikan kepada mitra usaha atau calon mitra usaha saya. Setelah kami latih 4 juta selama 3 bulan berturut-turut, mereka menjadi sub agen dengan keuntungan 30%. Boleh nggak saya langsung jadi sub agen? Boleh. Bayarnya 5 juta kalau saya. Bayarnya 5 juta, dapat produk kurang lebih 7,1 juta. Kalau saya. Mau minim apa mau lebih? Mau dikit apa mau banyak? Mau minimal apa mau maksimal? Oke, silahkan dipakai yang mana. Kalau saya, ogah. Saya maunya yang begini aja. Makanya di akad usaha yang ada WBB Agency itu tulisannya apa? 500.000, 5 juta, dan 25 juta. Tinggal di lapangan aja. Nanti akhirnya gimana? Kalau saya ketemu pebisnis, atau orang yang punya jaringan besar, punya komunitas besar, saya tawarkan agen dengan nilai 15 juta, itu bagi mereka sepele, kecil. Kita clear di sini? Clear ya? Oke. Kita latih lagi Pak, 15 juta selama 3 bulan berturut-turut. Umumnya pada saat saya presentasi kondisi ini, mereka akan menganggapnya biasa jualan. Oke. Nggak apa-apa, ini kita jelasin dulu. Karena apa? Hari ini kita belajar tentang clarity, kejelasan, dan juga tentang resilience, ketangguhan kita pada saat kita berbisnis. Berarti apa? Clarity itu kejelasan, kita harus jelas bisnisnya. Bisa jadi Bang Dani belum jelas bahwa ternyata di bisnis ini kalau saya tekunin 3, 4 bulan, 6 bulan kemudian, kayaknya rasa-rasanya 40-50 juta per bulan income gampang deh. Berarti bagaimana untuk mencapai sana? Persiapan saya yang harus diperkuat. Saya lanjutkan. Bulan keempatnya dia naik menjadi seorang agen. Dengan keuntungan 40%. Oke, 40% gimana? Kalau kami 25 juta, bayarnya 43. Bayar 25 juta, dapat produknya kurang lebih 43 juta. Kami latih untuk mencapai omset 120 juta, Pak. Selama 3 bulan berturut-turut. Dia akan naik akad usahanya menjadi seorang distributor utama. Dengan keuntungan 50% per produk dan punya akses langsung ke warehouse SR12 untuk pemesanan produk berikutnya, sama seperti yang dialami oleh Kak Yunita. Pada saat udah jadi distributor, belanjanya langsung ke warehouse. Oke. Nah, pada saat sampai di sini, saya akan menjelaskan lagi mitra usaha tentang apa, Pak? Akad usaha kami, marketer, reseller, sub agen, agen, dan distributor dapat berubah dengan cara 2 hal. Pertama, dengan modal. Yang kedua, dengan omset. Jadi Pak, nah di sini saya mulai tekankan nih rasa emosionalnya kepada mitra usaha saya. Karena apa? Berkali-kali saya presentasi begini, mereka anggapnya jualan lagi. Jualan lagi. Di mana kerajaan bisnis ya? Saya sentuh di sini emosional dan spiritualnya mereka. Pak, di bisnis kami, Pak, ada orang bisa langsung jadi agen, Pak. Iya, saya tahu karena mereka punya finansialnya. Tapi ada orang yang mau jadi agen, mau jadi distributor, mereka nggak punya modalnya. Lantas bagaimana caranya? Simple, Pak. Ini kan marketer, Pak. Kalau dia kita latih, dia sungguh-sungguh, dia mau, kita latih langsung omset 15 juta 3 bulan berturut-turut. Dia langsung jadi agen, Pak. Karena akad usaha kami berubah hanya dengan 2 cara. Hanya dengan 2 cara. Pertama, modal. Yang kedua, omset. Nah, apa definisi dari akad usaha? Satu waktu, satu barang, ada barangnya, cash. Mas, kalau marketer tiba-tiba open PO, terus dia dapat produk rame-rame sama teman-teman sahabatnya, tiba-tiba menghasilkan omset 7 juta. Berarti dia bisa langsung ubah jadi sub agen dong? Bisa. Kan kita nggak tanya. Masa iya saya tanya, Bu Leni ubah akad agen uangnya dari mana? Yang ada saya dijewer sama Bu Leni. Kurang ajar Mas, emang saya duit haram? Enggak sih, cuma mau tahu dari mana. Oh, saya punya tuyul 5. misalnya ya. Nah, ini kita harus pahami. Jadi kita sampaikan kepada mitra usaha. Nah, berarti apa Pak? Di bisnis kami, siapapun dia marketer, untuk menjadi agen, simple. Caranya dengan melalui omset. Banyak nggak Pak? Orang mau bergerak, nggak punya pendamping, nggak punya mentor,
nggak ada pelatihannya, ada pelatihannya diberikan cuma-cuma, kita jadikan mereka berdaulat dari segi finansial. Banyak nggak Pak yang mau? Ustadz Udin saya ngomong begini Bu, gestur tubuhnya beda. Tapi pas saya ngomong marketer, jadi agen tanpa modal, didampingin, diajarin, sampai bisa jadi distributor, itu gestur tubuhnya langsung maju ke depan. Ini bisa buat komunitas saya, Coach Adam. Oke deh, saya sub agen dulu. Sub agennya berapa Ustadz Udin? 5 juta. Pas dia mau ubah agen, dia WA saya. Coach Adam, tolong kasih yang asli akad usahanya. Tahu nggak bahasanya apa? Asli, yang asli. Maksudnya asli itu apa? Jangan-jangan Coach Adam bikin akad usaha palsu. Saya bilang semuanya asli Pak. Loh bener nggak? Ini kan sales, strategi kan? Strategi kan? Karena ada orang yang menganggap modal recehan, di luar sana ada nih Bu. Kita selalu mengambil spotlight pandangan itu jangan dari diri kita aja ya. Jangan dari teman-teman kita aja ya. Kita lihat dunia luar. Kira-kira Bu, ada pebisnis besar. Diajak bisnis SR12. Jadi agen, modal 25 juta. Terus kita bilang bisa ngasih uang ratusan juta. Kira-kira dia percaya nggak Bu? Ini pebisnis loh. Yang profit itu 300-400 juta. Oh yang bener aja lu. Modal 25 juta bisa jadi penghasilan 400-500 juta. Dia pasti curiga. Makanya saya nggak pernah bilang nih, agen itu di satu kondisi saya bisa berubah-berubah. Kadang 25 beli produk bayarnya 15, kadang yang ini. Kalau dia udah mulai ragu-ragu, udah mulai nggak enak, udah mulai apa nih handling objection ya, kita langsung belajar ya. Mulai ragu-ragu, Pak gini aja deh Pak. Gini aja deh nih Pak. Apa namanya? Khusus bulan Agustus sampai September, jadi agen bayarnya cuma 15 juta. Enak gak? Jadi agen bayarnya cuma 15 juta. Sama aja kan? Sini sayang, sini sayang. Oh iya iya dibukain. Ini mau om bukain, om bukain. Om minta satu boleh? Boleh nggak? Om minta ya? Asik. Mau yang warna apa sayang? Nih, kamu pegang aja semua deh. Tanah duduk manis ya. Makan es krim harus duduk manis. Nanti keselak kalau makan jalan-jalan. Sampai di mana tadi kita? Ini ya. Nih. 25 baris miring 15 juta. Nah, ini GM Hotel kemarin tertariknya gini. Bro, Agustus sampai September jadi agen 15 juta. Khusus bulan Agustus September. Boleh kan? Jadi deh gue jadi agen aja kayaknya deh 40% soalnya. Masih ragu lagi ya udah sub agen khusus Agustus September dapat produk 5 juta bayarnya 3,5 juta. Ini udah sales banget Ibu. Udah pakai teknik sales. Ustadz Udin tertariknya marketer bisa jadi agen. Nah, tadi ini kan udah secara akad usaha. Kita harus clearkan kan? Ini udah clear nih akad usahanya harus jelas. Terus kita tinggal ajarin gimana caranya mental marketer bisa menjadi mental agen. Dengan menghasilkan omset 15 juta selama 3 bulan berturut-turut. Marketer atau reseller menghasilkan omset 15 juta selama 3 bulan berturut-turut. Bagaimana caranya? Kita breakdown saja 15 juta dibagi 30 hari berapa? 500.000. Oke, 500.000 jualan per hari. Ini 500.000 kita jual per hari apa? Susu Gomilku misalnya. Gomilku berarti kan 4 box. Apalagi ada lip care. 27.000. Apalagi produk yang paling best laku di teman-teman? Kalau saya sih saya suka jualan lip mau soal teman saya banyak perempuan. Kalau saya ya. Karena tuh bagus dan murah. Apalagi? VCO ya, VCO yang kecil yang sedang 100 mili aja ya, 43.000 ya. 43.000. Terus apa lagi? Oke, gold serum. Apalagi teman-teman? Retinol. Oke, retinol. Terus apa lagi? Saya misalnya lip mouse. Gini, teman-teman nanti malam membuat ini di rumah sendiri. Pilih 5-7 produk yang paling dikuasai. Nah, kalau saya pada saat presentasi di sini, ini saya tekanin bahwa angka ini rasional nggak? Balik lagi ya, rasional orang tuh kita injek informasinya. Sementara saya bahas contoh Gomilku.
Sekarang gini Pak, Gomilku harganya 52.500. Fungsinya, komposisinya adalah daun kelor, ikan gabus, madu, dan etawa. Manfaatnya, nah pada saat Anda presentasi pastikan jangan kata saya, selalu pakai kata orang-orang yang kredibel yang dipercaya. Saya pelajarin ini produk, akhirnya saya paham. Saya bilang gini ya ke calon mitra saya ya. Saya pelajarin produk ini, akhirnya saya paham. Paham kenapa Pak? Ternyata ikan gabus, daun kelor, manfaatnya luar biasa Pak. Akhirnya di SR12 terjadi yang namanya, ini menjadi bestseller nomor 1 di SR12. Karena secara saintis, kata Dr. Zaidul Akbar, saya selalu pakai kata itu. Kata Dr. Zaidul Akbar, ikan gabus itu bagus sekali sebagai anti kanker yang kandungannya hampir sama dengan minyak zaitun. Itu saya hafalin tuh. Jadi apa? Jadi pembicaraan saya tuh kredibel karena saya membawa orang yang kredibel. Jangan kata saya ini siapa gitu kan. Selalu pakai kata-kata itu. Nah selanjutnya apa? Sekarang gini Pak, ternyata setelah saya pelajarin lagi, menurut Dr. Zaidul Akbar, berbagai macam artikel, fungsinya ternyata buat jantung, buat diabetes, apalagi Gomilku? Osteoporosis, lambung, tulang, TBC, autoimun, asam urat. Pak, penyakit mahal, Pak. Bro, penyakit mahal. 52.000 ini sekarang gue mau tanya sama lu deh. Ini harganya bisa dibeli nggak? Atau kemahalan, atau proporsional, atau memang sangat mahal? Kalau saya jalanin bisnis SR12, saya bilang ke mereka ya. Kalau saya jalanin bisnis SR12, ini produk harga 500.000, siapa yang mau beli? Udah tahu belum? Jumlah penduduk Indonesia 230 juta jiwa, kata Kemenduk Capil. Berapa orang yang berada di level menengah ke bawah? Berapa persen? Angka ini rasional nggak? Bisa nggak mereka beli? Kalau bisa, pasarnya ada. Rasional harganya, manfaatnya jelas. Selanjutnya apa lagi? 500.000 berarti apa? Kita cuma jual 10 box per hari. Bagaimana caranya? Kontennya udah kita siapin. Artisnya kita pakai kelas 1. Bahkan ada mantan 1. Mantan saya 1 tuh, Iris Bella. Itu saya bercandain gitu. Iris Bella. Belum lagi yang saya tolak, Aurel Hermansyah. Gitu. Jadi apa? Jadi di kami, mitra usaha tuh gampang jualannya. Konten ada, konteks ada, artis ada. Mau apa lagi? Tinggal gimana caranya kita untuk bergerak. Simple Pak, update status, japriin temen. Buatlah daftar nama. Jadi ada 7 strategi gimana caranya kita sukses di bisnis SR12. Saya baru buka 1 yang di grup RTD. Nanti kita lanjutkan ya. Kita buat daftar nama. Siapa nih yang punya anak kecil? Yuk kita list. Ada nggak manfaatnya buat anak kecil? Oh ada ini. Kita jelasin komposisinya. Sehingga apa? Kita benar-benar mengambil pasar yang ada di dekat kita dulu. Kenapa dekat kita dulu? Karena kalau yang di luar, kita capek kenalannya, butuh waktu. Yang dekat aja dulu kita garap. Teman-teman komplek. Blasting boleh. Jadi walaupun blasting beda loh Bun. Kita blasting, kita tahu produknya. Kita yakin dan kita udah, nih dedikasi ini bukan hanya kita mencintai produk ya. Mencintai produk, mencintai proses. Dedikasi ini kita paham karena kita menggunakan. Ada nggak dampaknya produk ini buat kita? Kalau kita merasa ada, kita informasinya tuh walaupun japrinya sama, caranya cuma blasting, plek. Tapi karena kita paham, hasilnya beda, Bun. Karena apa? Dedikasi ini hubungannya sama Allah yang tahu. Perjuangan kita datang di siang ini, ngantuk-ngantuk, orang hari Minggu pada tidur, kita ngumpul. Ini bentuk dedikasi kita juga terhadap diri kita sendiri. Kita nggak menghargai diri kita, gimana orang lain? Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan akad usaha. Ini saya jelasin ini nih. Pak, marketer saya ajalin ngos-ngosan 15 juta selama 3 bulan berturut-turut. Berarti apa? Masukin angka yang rasional yang mengikat. Mungkin cucum pada saat jadi reseller itu biasa aja. Tapi pas tahu angkanya, gila Dam, seriusan nih. 4 bulan gua hajar nih Dam. Mau pagi, siang, sore, mau hujan, saya kerjain. Demi apa? Itu uang 37 juta tadi saya mau pakai buat ini. Nah berarti selama ini kita kurang clear juga jelasin ke mitra usaha. 15 juta selama 3 bulan, 15 juta omsetnya dikali
20% anggap reseller lah ya, nggak usah marketer. Kita dapat untungnya hanya 3 juta. Kecil kata Cucum, nggak gede ini duit. Nggak bisa beli NMAX, nggak bisa beli PCX. Soalnya mau beli PCX sama NMAX-nya cash. Soalnya anak paling gede udah mulai berebut pakai motor, berebut pakai HP gitu kan. Lanjutkan. Oke, ini kan cuma 1-3 bulan ngos-ngosan. Ngos-ngosannya 3 bulan. Orang kalau di targetnya 15 juta, paling turun-turun berapa sih Kak Yunita? Sub agen dapat kan? 30% di tangan kan? Makanya kita apa? Pada saat ketemu marketer atau reseller, ajarinnya di mindset kita apa? 15 juta itu gampang. Bagi saya dan bagi dia. Bagi saya dan bagi dia. Karena apa? Kita mau bantu. Karena pada bulan, ini kan 1-3, pada bulan keempat, kita mulai dia belajar menjadi seorang pemimpin. Dia sudah bisa memimpin dirinya untuk dia berjualan langsung. Memahami produk. Bang Lili mengetahui siapa target produknya. Bulan keempat, ajarin dong orang lain. Karena saya di sini menggunakan metode jualan bareng-bareng. Bagi hasil ya. Kalau nanya, gimana cara optimasi Shopee? Jangan tanya saya. Saya juga nggak nyampe 1 juta sebulan. Nanyanya kurang tepat. Mazhabnya jangan di saya gitu ya. Saya mazhabnya di offline ya. Oke, pada bulan keempat. Oke deh, Cum. Lu udah berhasil menaklukkan diri sendiri dengan lu jual langsung. Bulan keempatnya gimana caranya? Lu bantu teman-teman. Kan banyak tuh teman-teman di ikatan keluarga ya. Ikatan keluarga yang janda, KDRT, cerai, ditinggal nggak jelas. Mereka finansialnya berantakan, bantu Cum. Jadi kemarin Cucum bantu dengerin curhat, pada dalam hati, emang lo doang yang mau curhat, gue juga mau. Sekarang gantian, bantuin finansial mereka. Oke, Bud. Udah, yang lalu ya sudah. Ini takdir sudah tidak bisa kita ubah. Tapi masa depan pilihan kita, itu anak-anak masih kecil. Cucum masuk melalui emosionalnya, spiritualnya. Karena apa? Karena tulus ya. Tapi ini tidak bisa dilakukan kalau orientasinya ini. Nggak bisa, Cum. Tapi kalau orientasinya dari hati, karena Allah gitu ya. Saya juga lagi belajar teh. Saya belum apa-apa di bisnis SR12. Ayo kita bangkit bareng. Masa lalu ya masa lalu, ini udah takdir. Tapi masa depan pilihan kita sekarang. Yuk kita usaha. Saya punya coach yang namanya Coach Adam. Saya punya teman sahabat seperti Kak Yunita. Yang kita lagi berjuang sukses bareng. Mereka udah berhasil, aku juga mau berhasil. Yuk sukses bareng sama aku. Bisa kok dia tambah modal. Gimana caranya? Ajarin. Emosionalnya udah, spiritualnya sudah, rasionalnya kita ajarin. Biar apa? Biar matanya melek. Mau bagaimanapun fitrahnya kita adalah matre. Kita punya hawa nafsu, tinggal nafsunya aja kita benerin. Kita mau kaya, bisa jadi kaya itu positif, kaya itu negatif. Itu kan nafsu tuh. Kaya itu kan, kekayaan itu nafsu. Hasrat kita kan. Tinggal kekayaannya mau diapain. Hartanya mau diapain. Buat di dunia aja, apa buat di akhirat. Udah beda tuh. Oke, pada bulan keempat, Kakak Cucum menghasilkan omset yang sama. Kan akad usahanya berubah jadi agen, Cum. Karena mulai jualan omset kan. 15 juta dikali 40% berapa? 6 juta. Ini jualan sendiri. Kita pakai jualan bareng-bareng. Gimana jualan bareng? Iris kuping saya. Kalau Cucum udah bisa ngasihin omset 15 juta, ngajarin orang omset 5 juta aja kecil. On banget sih jual gomilku kagak bisa. Begini caranya. On banget sih, jangan jual gomilku. Itu perempuan-perempuan mama genit. Jualnya apa? Lip gloss. Manjakan nih sekalian. Karena apa? Ini kebayang nggak? Cucum udah bisa jual 15 juta. Kira-kira apa? Pengetahuannya sama nggak kayak sekarang? Sama apa enggak? Sama apa beda? Beda. Keyakinannya sama apa beda? Energinya sama apa beda? Kira-kira lawan bicaranya di saat Cucum jelasin, semangat nggak kayak dia? Simpel deh. Ini marketer Cucum mau tolong berapa orang? Saya anggap 50 orang. Pahit banget deh, Cum. Pahit banget deh. Pahit banget nih. Ini orang kayaknya capek banget ngelayanin dia nih. Ini 50 orang nih, on semua. Anggap lah ya, on. Anggap deh, 2 juta doang. Dalam sebulan omsetnya. Berarti berapa? Omset di sini 100 juta. 100 juta dikali punya Cucum 40% sebagai agen, bagi mereka 15%, maka Cucum keuntungannya 25%. Berapa? 25 juta. Berapa total profitnya? Jualan sendiri sama jualan rame-rame. Sama dengan 31 juta. Daily activity-nya apa yang harus dilakukan kalau begini? Balik lagi ke dedikasi. Kuasain produk minimal 5 aja yang paling jago. Komposisi, target market, itu baca komposisi, baca testimoni,
baca target market siapa aja, apa yang dirasakan oleh konsumen orang, sehingga pada saat kita cerita enak. Cum, ini Manjakani fungsinya untuk apa? Kata konsumen bukan saya ya, kalau saya bohong berarti. Kata konsumen kami, testimoninya alhamdulillah teh, yang keputihan parah, wasilah Manjakani ini sembuh. Belumeran, bahkan testimoninya sampai resek tuh mitra-mitra kita, sampai difoto itu keputihannya, kan geli ya gitu. Itu kan kebangetan banget tuh ya. Namanya juga mak-mak saking bahagianya bikin testimoni, keputihannya diambil di foto gitu. Saking ekstrimnya gitu kan. Nah itu kita jelasin ke dia. Kita jelasin, kita kasih tahu caranya. Komposisinya apa? Komposisinya dari buah Manjakani dari Aceh sama VCO. Ternyata memang itu resep dari zaman dahulu. Fungsinya Manjakani memang untuk kewanitaan, menyuburkan. Ini juga bagus teh buat program hamil. Tapi kalau mau lebih afdol, pakai Gomilku, upselling mulai. Manjakani, sari kurma, VCO. Fungsinya apa? Sebutin. Kita jualan, kita nggak paham produk, ya piye. Gitu kan? Nah, ini. Sekarang kakak cucum. Habis-habisan 3 bulan ke depan. Uang segini mau dipakai buat apa? Ini kalau terjadi ini, Cum, bulan ke depan, 4 bulan kemudian, Cucum udah DU1. Kita udah kawal. Cum, omsetmu tuh udah 100 juta plus 15 juta. Udah 115 juta. Kurang 5 juta lagi lu jadi DU1. Lu cari gih. Ini kalau per orangnya dilatih 2 juta. Berarti daily activity-nya apa? Daily activity suka nggak suka, senang nggak senang. Insya Allah kita akan senang. Posting. Jadi posting itu bukan kita ngarep jualan. Ibu-ibu ya, kita posting. Kita itu bukan jualan di situ. Kita branding. Ganti mindsetnya ya. Karena kalau kita konsentrasinya ke kata-kata produk laku pada saat posting, kita sakit hati. Karena pada saat saya posting, Kak Yunita ngelihat nggak? Tim saya yang lain ngelihat nggak? Berarti apa? Ada duplikasi di situ. Jadi jangan mentang-mentang lagi galau, mau galau kek, mau bahagia kek, mau habis patah hati kek, update aja udah. Karena apa? Bu, yang tahu diri kita. Tapi mitra kita jangan sampai ngerasain kita lagi kenapa-napa. Clear ya? Jangan kitanya lagi lemes, mitra ikutan lemes. Nggak boleh kita sampai menularkan energi negatif sama mitra. Kitanya lagi semangat, mitra semua semangat. Lah, ini kan nggak baik. Katanya bersedia. Ini saya paling nggak suka nih kata-kata spiritual fake nih. Spiritual fake itu apa? Spiritual palsu. Kalau bicara tuh sorga semua isinya. Kelakuannya, kadang surga, kadang kagak. Maksudnya kagak itu bukan negatif, tidak. Kagaknya itu tidak mencerminkan orang yang mau mendapatkan keberkahan. Kan kita niat nih, menjadi wasilah kebaikan bagi masyarakat. Makanya ada kata apa? Resilience. Tim kita akan kuat kalau kitanya kuat. Tim kita itu akan tangguh kalau kitanya tangguh. Tim kita akan yakin kalau kitanya juga yakin. Tim kita lemes. Kita nggak percaya sama SR12 benar-benar bisa menghasilkan insya Allah rezeki sampai ratusan juta. Tim kita pun nggak akan percaya. Mitra kita hilang, cari lagi. Konsumen kita hilang, cari lagi. Ini kok bisa, aduh aku nggak semangat nih distributor Jakarta, Bun. Saya undang ke kantor saya ajak makan siang. Tujuan saya apa? Saya mau grab data kompetitor saya. Suka nggak suka, mereka sahabat, keluarga, sekaligus kompetitor saya. Ketemu sama saya Pak Karehana. Kak Yunita. Ya Allah, Coach Adam sampai jual Innova saya. Coba jadi distributor jual Innova. Habis itu barangnya bingung mau diapain. Itu kejadian ada distributor DU Jakarta. Sekarang udah turun jadi agen. Selanjutnya apa lagi? Coach Adam gimana ya? Saya nggak pernah dapat pembinaan dari mentor. Saya nggak pernah ini, mitra saya hilang. Ya, yang mau jadi distributor pilihan kita apa pilihan mitra? Yang mau punya duit 31 juta, ini pilihan kita apa pilihan mitra? Jadi gimana? Ya kita kuatkan mitra kita. Dia nggak mau, ya sudah. Di mindset kita mitra itu simple. Kalau saya Bu, sekarang simple aja gini. Saya punya 10 mitra. Saya mau bantu mereka. Mereka nggak mau, yang mau cuma 2. Saya bantu 2, saya fokusin. Ngapain energi saya habis sama 8 orang? Saya mau aja. Karena apa? Niat saya itu nolong. Kita niat mau nolong, dia nggak mau ditolong. Terus mau ngapain? Salah gue gitu kan. Udah ditelepon, udah di WA, nggak mau bangkit juga. Ya sudah.
Yang penting kita udah kasih kepercayaan, kita kasih semangat. Ayo, ayo Kang Dani, nih 31 juta 4 bulan lagi mau diapain? Kira-kira mungkin nggak Februari, Maret 2024 umroh berlima? Kalau penghasilan segini. Mungkin. Cuman dibikin nggak dreams-nya 4D tadi. Kalau memang benar-benar mau ke Mekah, foto sekeluarga, belakangnya background-nya Mekah. Tulis di situ Maret 2024. Saya akan ke sana, doa sama Allah. Doanya tuh beda. Orang yang punya impian, cara doanya aja beda. Apalagi ikhtiarnya pasti beda. Jadi 4D itu benar-benar harus dilakukan. Dan persiapannya adalah ini semua. Kita sampaikan, kita sampaikan, kita sampaikan. Berarti bisnis prosesnya kita sudah clear. Opportunity-nya sekarang. Lu mau tahu nggak bro? Kenapa gue bergabung sama sama SR12? Mana dia tadi? Nah, ini dia nih. Ini saya bahas. Ini saya bahas. Bro, di Jakarta distributornya udah banyak. Di Jakarta, gue kan di Jabar, Bogor 79 DU. Iya, bener. Di Jawa Barat udah ada 79 DU. Boleh nggak kita bicara rasional? Kan kita ngomong angka nih. Kita bahas Kalimantan Selatan aja ya. Ini saya sering sampaikan ke mereka. Coba kita lihat Kalimantan Selatan berapa? 43 distributor. Jumlah penduduknya saya udah hafal, 4 juta doang. Tuh. Jawa Barat berapa jumlah penduduknya? 48 juta. 100 kali lipat daripada Kalimantan. Distributornya perbandingannya beda 1:2. Ciapu saya diubek-ubek ada yang baru tahu SR12. Yasmin diubek-ubek aja ada yang baru tahu apaan tuh SR12. Bu, itu pakai Nagita Slavina. Ya gue nggak tahu gitu. Ya itu peluangnya. Ini buat ngadepin mitra-mitra yang julid, fokus ke julid aja ya. Fix mindset ya. Main pakai data sekalian. Ini saya ketemu pebisnis besar, saya bahas ini. Gini aja cuy. Nih, kita lagi nyari, saya tahu dia orang tinggal di Jawa Timur. Saya ngomongnya apa? Kita lagi butuh agen dan distributor di Jawa Timur banyak. Loh, kata Coach Adam, distributor banyak di Jawa Timur. Iya Pak, indikatornya apa dulu? Indikatornya, saya melihat indikatornya dari data. Apa datanya? Jumlah penduduk Pak. 41 juta jiwa. Berapa distributornya? 34 distributor. Banyakan Banjarmasin Pak. Penduduk 4 juta, distributornya 43. Lah ini, jauh Surabaya. Gitu. Dan kalau pebisnis besar kayak kemarin Pusat Bekam, saya kasih nih data ini. Data-data kabupaten. Jadi kalau bicara sama pebisnis, itu pakai data. Data keluar. Makanya nanti, ini ada yang bawa flash disk kan? Nanti saya kasih, nanti teman-teman bisa dipakai ya. Buat suatu saat kalau ketemu, buat presentasi di sekolah-sekolah, di korporasi, di UMKM, sampaikan ini semua. Ini super system saya sampaikan lagi, udah oke. Nah, berarti yang diposting apa teman-teman? Mulai sekarang posting jangan produk mulu ya. Lagi Zoom, posting. Alhamdulillah, pantes. Akhirnya saya paham. Di SR12 ibu rumah tangga omsetnya miliaran. Orang dikasih pembelajarannya banyak. Kasih tuh capture-capturean lagi di handphone kan. Update status. Udah deh, gabung aja ke kami. Sadar kok kita ibu rumah tangga, on. Tenang, kita ada yang ngelatih gratis. Enak kan? Jadi ngaku ngalah tapi ujung-ujungnya narik. Ayo gabung lo. Gabung gak lo? Gabung gak lo? Ya gue tau lo on gitu kan. Gue juga on. Tapi anaknya dari dulu ada pelatihan gitu loh. Maksudnya gitu. Apalagi yang kita posting value-nya. Alhamdulillah senang bahagia banget ya. Aku kumpul hari ini walaupun sama kompetitorku tapi di bisnis SR12 tuh silaturahminya bagus banget. Aku diterima di tempat Bunda Leni. Posting kayak gitu. Produk berkualitas, testimoni pasti kan. Apalagi repeat order tinggi pada saat lagi COD, bayar, transfer, terima masukan rekening, pakai. Boleh diposting, tapi itunya dihilangin sedikit ya, nomor referensinya. Akad usaha yang memudahkan, support system, suksesnya orang. Sering nggak teman-teman melihat saya presentasi pakai kesuksesan orang lain? Karena apa? Saya ini walaupun keren kata saya, tapi kata orang enggak. Enggak. Mau glowing segimanapun, enggak tetap. Mau muka saya bening kayak apa juga, enggak tetap. Makanya saya cerita apa? Aduh, saya senang banget ya. Alhamdulillah. Saya yakin nih, pada saat di Jawa Timur itu saya bilang gini kayak Yudita. Saya yakin sekali akan banyak
apa namanya bunda-bunda Cica dan juga kakak-kakak siapa yang dari Lampung, kakak-kakak Susira yang akan lahir menjadi pebisnis tangguh di tempat ini. Siapakah mereka? Saya ceritain. Saya kasih videonya. Kak Cica adalah seorang ibu rumah tangga yang punya usaha luasnya hanya 3x3, tapi omsetnya 7,5 M dan memulai usaha 2018 dari modal usaha hanya 6 juta rupiah. Tapi sekarang omsetnya di atas 7 M per bulan. Siapa yang mau di sini usaha? Tapi ternyata ada lagi yang lebih lucu. Dan saya keren, saya bangga. Ada namanya Kakak Susi Ira di Pringsewu Lampung. Teman-teman kalau saya sampai googling tuh ya. Saya sampai googling informasi ini. Lihat, UMP terendah 10 kabupaten di Indonesia ada diantaranya Pringsewu Lampung. Saya bahasnya apa? Anda yang tinggal di Surabaya masih bersyukur. Saya kenal yang namanya Kakak Susi Ira, tinggal di Pringsewu Lampung. Dia nggak bisa jualan skincare, Pak. Karena apa? Karena dianggap mahal. UMP-nya aja masuk 10 terbesar dari bawah untuk pendapatan UMP-nya. Tapi dia nggak kehabisan akal. Di SR12 ada produk buat ngilangin jerawat cuma 22-3 ribu. Di SR12 ada lip care buat mainannya. Bapak kalau searching namanya Susi Ira, itu di Instagramnya jualannya apa? Sabun lagi, lip care lagi, serum nggak ada, Bu. Nggak laku di sana. Jadi apa? Orang kalau fokus solusi, larinya jadi begitu. Bahkan manjakannya diecer. Saking konsumen butuhnya. Dijual per 10 butir itu 10 ribu. Itu baru pemenang. Jangan dikit-dikit ngeluh. Kata Kak Bang Lili tadi. SR12 tuh nggak ngiklan, Pak. Apa kabarnya SDU yang main 2018? Itu barang belum pada BPOM. Tapi sekarang penghasilan ratusan juta. Kita kalau fokus sama keterbatasan, kekurangan, nggak akan bisa kita muncak. Nggak akan bisa. Wah SR12, nggak mau sukses nggak di sini? Kalau mau sukses, stop bicara itu. Pikirkan bagaimana orang sukses menjalankan bisnis di SR12. Itulah saya takzim dari Wonogiri ke Klaten, cuman buat ketemu Susi Ira. Cuman buat ketemu Fitri Mutiah. Kalau bahasa sombongnya gila, profesional coach datang ke rumah ibu rumah tangga belajar. Lah, iya belajar. Orang omsetnya 18-20 M sebulan. Ngapain saya pakai gelar saya? Lepas semua itu gelar. Datang ke sana, Bun. Bagaimana, Bun? Bisnis SR12, kok Bunda bisa sih? Backgroundnya apa? Saya belum pernah kerja, Coach Adam. Coach Adam tahu nggak? Dulu saya udah jadi distributor tuh. Ditinggalin tim. Sampai jadi reseller. Saya bangkit lagi. 2019, saya jadi distributor. 2020, 2021, 2022. Alhamdulillah 2021-2022 saya master distributor Indonesia. Coba bayangin mentalnya kayak apa, Bu. Bayangin mentalnya jadi apa? Dari orang yang begini di atas, reseller. Bangkit lagi, langsung pegang tahta jadi master distributor. Di atasnya itu Ibunda Aprianita. Sponsornya langsung. Itu. Kemarin acara bikin S3 tahu yang di Grand Mercure. Itu leadernya dihajar abis pakai karya. Dia nggak senang sama leadernya. Karena apa? Dia nggak bimbing saya untuk menghasilkan lebih besar lagi. Karena mimpi saya lebih besar. Dia hajar pakai prestasi. Dia bikin acara seperti SR12. Yang nyenggarin siapa? Fitri Mutiah. Di atas leadernya tuh masih ada. Namanya Aprianita sama komisaris siapa kemarin? Bukan. Satu lagi. Yang pakai kacamata siapa? Ridwan. Bunda Aprianita sama Ridwan punya anak namanya Fitri Mutiah. Coba, Bun. Ya, coba tuh. Gila, itu keren. Orang udah pernah jatuh, dia bangkit lagi, langsung jadi master. Oh, itu keren banget. Datang ke sana saya kira orangnya songong, Bu. Baiknya, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Coach Adam aja deh yang ngajar deh. Kita nih apaan sih? Kita nih ibu rumah tangga, Coach. Udah deh, kita belum pernah kerja. Coach Adam certified-nya banyak. Pengalamannya banyak, ngajar kanan kiri, bisnisnya juga banyak. Saya cuma di SR12 doang. SP-nya hampir 400 juta, Bu. Doang. Udah tahu distributor duitnya berapa? Mau kita bahas nggak? Biar lebih semangat nih. Kita bahas ya. Kita bahasnya sekarang Cicak Kuswoyo aja. Karena leader kita di atas. Oke ya. Oke. Ini ada yang mau ditanya sampai sini? Kita diskusi? Clear? Aman? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah dibuka untuk tanya jawab.
Mengenai tadi role di perusahaan yang mengenai dari marketer sampai DU, ini sebenarnya tidak baku ya berarti ya. Kita kadang-kadang itu dengan ini perusahaan harus mengatur begitu. Kita naikkan sendiri tidak apa seperti Coach Adam tadi ya. Maksudnya gimana? Standar minimal untuk menjadi reseller yang harusnya belanja 500 menjadi Oh 300 itu dia kan bilangnya minimal. udah minimal ya itu ya. Kalau jadi reseller omsetnya 1 juta boleh nggak? Boleh. Ya terus kenapa bilang ke orang 500? Karena kita tertahu dengan seperti itu ya. Ya. Itu kan minimal. Kadang orang dikasih minimal masih mau nawar, percaya deh. Udah dikasih diskon 10%, masih nawar juga. Mendingan dari awal saya nggak kasih diskon. Kemudian yang kedua, Oke. teknis mengenai tadi disampaikan ada contoh satu kita bisa membina misalnya sampai 50 ini ada yang nyata nggak mohon maaf sudah dari kita mungkin dari teman-teman kita yang posisi sebagai agen atau subagen atau mungkin sudah DU sampai membina 50 marketer. Ada nggak dengan metode seperti apa barangkali ya? Kalau metode, jadi gini Pak, untuk membina mitra usaha 50 marketer, itu jangan sendirian. Bapak bikin WhatsApp group, sudah mau usaha ya, masuk WhatsApp group. Usaha ya, mau masuk WhatsApp group. Usaha ya, masuk WhatsApp group. SR12 University kan ada webinar Zoom. Promosikan itu acara. Di sini siapa yang sering terima broadcast saya? 10 menit lagi acara dimulai. Kenapa saya lakukan itu, Bu? Saya selalu menanamkan ke diri saya nggak pernah percaya sama siapapun. Tapi dalam hal konotasi positif. Saya nggak percaya sama Kak Yunita, saya nggak percaya sama Kak Rehana, saya nggak percaya sama leader saya sekalipun. Sehingga saya meng-cross-check ulang. Dengan saya buat broadcast. Teman saya mana ya? Ah, ini dia nih. Dengan saya membuat broadcast. Di siaran saya tuh, karena menurut saya ini dedikasi saya. Pak Yudi, Bu Hikmah juga masuk. Kalau baru masuk semua. Nah, ini dia nih. Ini calon DU nih. Grup saya nih. Calon DU itu teman-teman semua. Saya bikin link broadcast. Nah, calon DU. Ada komunitas saya GBC, saya bikin broadcast. Kadang-kadang kan saya pakai kata-kata quotes ya. Nggak melulu produk. Tapi pas diklik pakai produk, rese nggak? Itu pakai aja Bun buat broadcast. Ya. Oke. Ini ada Kemensos, ada TJS, teman-teman saya hotelier. Ini saya bikin grouping. Yang sudah saya prospek belum join, yang sudah tahu saya SR12 tapi belum sempat saya presentasiin, saya masukin kategori calon mitra. Tuh. Tapi kalau Pak Yudi, Pak Bayu, Bu Hikmah semua masuk ke calon DU WBB Gensi. Jadi apa? Kalau ada training, ada seminar, saya promosikan, Pak. Karena apa? Menurut saya, presentasi 4 hari berturut-turut dari reseller, sub-agen, agen, sampai khusus distributor, itu saya sudah hafal semua. Tapi itu kan kata saya. Mitra saya belum kan? Ya sudah, saya broadcast. Gunakan, manfaatkan pelatihan di luar. Kayak pelatihan dari SR12 kan gratis. Share, bro, lu mau tahu SR12 nih, belajar. Kan nggak capek, Pak. Ntar malam ada pelatihan sama mentor saya. Namanya Coach Adam, namanya Coach Robi, namanya Coach Nita. Ikut deh. Ikut. Jadi kita nggak capek. Manfaatin, makanya manfaatin. Jangan semua kita kerjakan sendiri. Ya, kadang-kadang saya pribadi gitu ya. Sebenarnya kan penjelasannya khusus untuk reseller. Jadi teman-teman kita baru mau mitra, boleh nggak masuk ke dalam? Padahal itu diperbolehkan sama Enggak semua yang boleh memang. Enggak semua. Tapi kalau pelatihan formal yang setiap hari Rabu yang kita lakukan, itu ajak aja. Nah, kalau sesi super mentor yang khusus buat motivasi, ajak aja. Kan ada tuh super mentor yang success story. Ikutin. Lu mau tahu nggak perjalanan orang sukses di SR12? Sebelum lo mulai, lo cek ini dulu deh. Ikut ya. Kalau semua kita kerjain dari A sampai Z, mabuk, Pak. Karena kita juga lagi proses pembelajaran kan. Pembelajaran. Kalau saya maunya kita kerjakan bersama-sama. Kalau saya itu akan memudahkan. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya tadi ada pertanyaan dari Kang Yudi. Saya kan agen Kang Adam. Dapat agen. Kumaha atuh? Agen dapat agen, kumaha atuh? Nih agen Kang Yudi. Di sini siapa? Agennya namanya Bapak X. Terus di sini lagi ada Bapak Y, agen Y.
dari omset agen X, Kang Yudi dapat sharing profit dari leader distributor, karena agen ya, itu 5%. Dengan catatan, agen Kang Yudi memiliki omset pribadi senilai 15 juta. Kalau nggak nyampe omset pribadi 15 juta, 5%-nya angus. Begitupun juga dengan agen Y. Agen Y ini adalah agen. Agen X ini akan dapat 5% dari agen Y, dengan catatan agen X omsetnya 15 juta. Kang Yudi dapat nggak dari agen Y? Nggak dapat, cuman dapat omset aja untuk naik ke distributor. Oke, untuk menjadi distributor, saya ambil contoh, total omsetnya adalah 120 juta. Total omset terdiri dari 50 juta omset pribadi, 70 juta omset tim. Apa yang dikatakan omset pribadi? Apa-apa yang kita pesan produknya kepada leader kita. Berarti kan pesan ke Kak Yunita berarti kan? Oke, ini disebut omset pribadi. Berarti sejatinya omset pribadi ini berasal dari mana? Dari direct selling, jualan langsung ke konsumen, dari sub agen, dari reseller, dari marketer. Berarti untuk jadi distributor, gimana cara cepatnya? Gampang aja sih. Tapi mau balik lagi, mau punya duitnya berapa? Jadi ada yang distributor pendapatannya di bawah 10 juta ada. Apa mau jadi distributor kayak saya misalnya di atas 50, di atas 70 juta? Itu balik lagi keperluan orang masing-masing. Ada yang menginginkan jadi reseller, ada yang menginginkan semua omsetnya 120 juta itu berasal dari reseller. Karena dia butuh uang cash. Saya jualannya sebulan hanya 20 juta, coach. Berarti kan untung saya 40% 8 juta kan? Terus saya dari mana? Ya 100 jutanya ini saya dari 50 reseller yang saya ajarin menghasilkan omset 2 juta. Boleh nggak coach? Boleh aja. Berarti 100 juta dapat 20% kan omsetnya? 40 kurang 20. Clear sampai sini? Yang akadnya sama. Disebut omset tim, disebut akad sama. Oh iya, sorry lupa ya. Akad sama atau di atasnya. Kan kalau agen nggak ada di atasnya langsung distributor kan? Berarti kalau sub agen dapat agen gimana? Yang nggak dapat uang dia. Tapi dapat aset. Buat naik jadi up level. Kita pada saat berjuang nih Pak, misalnya saya sub agen. Terus saya punya 10 agen. Nggak apa-apa, kita belum dapat duitnya tuh. Karena kita nggak mampu ngubah akad jadi agen, dia dapat 5% gitu kan. Kalau dia nggak mampu gimana? Ya sudah, dia kejar saya. Nah, ini sekarang. Sub agen itu mau naik jadi agen, total omsetnya itu 15 juta. Terdiri dari apa? 10 juta omset pribadi, 5 juta omset tim. Jadi kalau yang tanya reseller misalnya cum-cum, Dam, ada teman gue mau daftar jadi sub agen gimana? Ya udah lu terima aja. Anggap aja dia emas, kita beli sekarang nggak untung sekarang. Nanti untungnya. Gitu ya. Ini ada pertanyaan di sini. Terus kalau reseller jadi reseller gimana? Ya nggak apa-apa. Boleh nggak Dam? Reseller dapat reseller itu kan nggak dapat. Yang dapat sharing profit itu hanya aturan perusahaan ya, hanya agen dapat agen atau sub agen dapat agen. Kayak sub agen. Kayak contoh di saya kejadian Bunda Feni sama dapat Bunda Nana. Bunda Feni ini di Kudus sub agen. Bunda Nana di Sidrap agen. Omsetnya 60 juta. Di sini omsetnya cuma 20 juta. Dia nggak dapat sharing profit, tapi leader menggunakan kebijaksanaannya sebagai seorang leader. Apa yang saya lakukan ketika itu? Yang saya lakukan, Bun, aku kirimin ya etalase, tapi saya nggak mau kasih uang. Karena apa? Ini saya mau mendidik. Saya mau mendidik. Karena apa? Ini sistem bisnis. Harus saya junjung tinggi. Kebijaksanaan saya adalah, saya beliin etalase alat tempur, saya kasih brosur, saya kasih 4 rim. Sebenarnya kalau dilupain sama aja kalau saya bagi 5%. Coba saya jadiin alat barang. Biar apa? Saya cuma mau ngasih tahu, bisnis ini nggak main-main, kamu udah punya tim.
Saya bantu kamu untuk serius, saya paksa untuk kamu serius, saya beliin etalase di Shopee 900.000. Saya beliin 3 ini yang 3 rim susu gomilku. Saya kirim tuh. Jadi dia serius bisnisnya. Saya jelasin, kakak kan harusnya dapat sharing profit nih. Dari 60 juta tuh dapat 5 juta kalau kakak agen. Kakak masih jadi sub agen. Jadi kebijaksanaanku aja izin aku udah kirim etalase putih gede buat naruh produk. Coach Adam, ya udah nggak apa-apa. Kita happy aja. Itu kebijaksanaan sifatnya ya. Sama seperti reseller. Ini misalnya saya lagi ngebayangin siapa? Cucum punya reseller, punya 50 reseller. Apa yang terjadi di sini? Saya tinggal tantang Cucum begini. Ini kebijakan ya. Ini tergantung dari kita dan ini dipakai sama Bunda Fitri Mutiah. Dan saya pakai. Saya mau pakai dan saya sudah lakukan. Oke. Apa yang terjadi? Reseller punya 50 reseller. Saya cuma bilang gini, lu tuh ya, tim lu tuh udah gede, 50 reseller, udah banyak. Yang misalnya Cucum, banyak nih Cum yang mau jadi reseller semuanya. Saya cuma bilang gini aja deh Cum, mau nggak dapat 5%? Syaratnya omset pribadimu 10 juta. Tahu nggak kenapa saya jadiin 10 juta omset pribadinya? Biar dia naik jadi agen. Semangat gak tuh? Ini anggap di sini nih di sini nih omsetnya misalnya 100 juta misalnya ya, contoh. Dari sini omsetnya 100 juta. Kan dia nggak dapat sharing profit. Tapi kan reseller sama reseller, saya 50%, saya bagi 30, saya dapat 30 kan? Saya tantangnya bukan di duit, Pak. Saya tantangnya apa? Akad mau ubah. Karena kita niat bantu kan. Kalau apa-apa semua saya kasih uang, kalau saya pribadi ya, saya belajar dari Fitri Mutiah nih. Kalau dikasih uang, nanti dia nggak bertumbuh. Habis. Tapi kalau kerajaan yang kita yang siapin, kita bantu dia siapin kerajaan, ini baru namanya saudara. Ini baru namanya sahabat. Kejar omsetmu, Cum. 10 juta. Kalau enggak, 100 jutanya hangus. Saya bilang gitu kan. Kenapa Bang Adam kok kayak gitu sama saya? Karena saya mau kamu jadi pemimpinnya, bukan saya. Kalau ini terjadi 3 bulan berturut, Cucum, kamu punya 40% jadi agen. Bener gak? Kan di saat jadi agen, udah dia yang pusing lah tuh ngurusin tuh packing sono tuh. Kalau kemarin lu dropship, sekarang mang enak gitu ya. Dropship sono tim lu kan. Jadi kita ngajarin orang untuk bertumbuh gitu kan. Itu kalau tim saya ada yang kayak gitu. Saya kerjain yang positif seperti itu. Karena kalau cuma uang, mentalnya nggak naik. Tapi kalau kerajaan yang kita serahkan, mentalnya mau nggak mau dipaksa untuk naik. Insya Allah jadi amal jariah. Itu niat saya, gitu ya. Clear kita sampai sini? Siap. Omsetnya agen yang pertama ya. Ya. Nah, terus yang ketika dia merekrut agen kembali, berarti itu juga masuk ke omset. Pencatatannya masuk. Masuk pencatatannya. Uangnya aja enggak. Oke, berarti. Saya ilustrasi. Kang Yudi di sini agen misalnya omsetnya 50 juta ya. Di sini omsetnya juga 50 juta. Di sini omsetnya 50 juta. Berarti total omsetnya adalah 150 juta. Ini qualified jadi distributor. Tapi kalau di sini 40 aja. Nggak jadi distributor. Berarti mandatorinya harus 50 juta Ini ya? yang bedain kita sama MLM, Pak. MLM nggak ada begini. Sehingga Pak, otaknya MLM itu cuma satu. Rekrut. Kita ngerekrut agen sekali doang, terus dia kabur. Nggak enak, duitnya nggak banyak. Beneran duitnya nggak banyak. Tapi kalau kita bina dari Cucum, ya gue dengerin curhatnya. Oke, Cum, gimana? Oke, Cum. Ya udah sabar ya, sabar ya sayang ya. Ya udah oke. Nih ada cilok, makan lu cilok kita. Udah, dia jadi Bun, transaksi berkali-kali, di situ duitnya. Karena kalau MLM, gabung 5 juta sini, udah diem, ntar kanan kiri dapat duit lo gitu kan. Itu orientasinya MLM, tapi orientasinya SR12. Pak, kebayang nggak kalau misalnya Kang Yudi, saya ilustrasi ya. Kang Yudi, agen, punya 20 agen. Omsetnya di sini 500 juta. Di sini Kang Yudi X. Nggak ada sama sekali. Dia jadi distributor. Menurut Bapak, ini dari hati nurani ya, menurut teman-teman, layak nggak jadi distributor? Dia cuma ngerekrut aja. Ada 20 agen.
layak nggak dia jadi pemimpin? Layak nggak? Dari nurani aja saya nggak enak dengarnya. Karena petugasnya ngerekrut doang. Ini kan kita bisnis bukan bisnis calo, ya kan? Bukan calo orang kan? Bukan, jualan, ayo, agen aja, agen aja, agen aja. Makanya kerennya SR12 dia kunci dengan 2 syarat. Omset total sama dan omset pribadi. Mau omset totalnya 500 juta, Pak. Tapi omset pribadinya di sini cuma 20 juta, nggak jadi distributor kata SR. Nggak mau. Oke. Jadi harus apa? Harus 50 juta. Berarti di SR mau dapat uang gimana caranya? Jualan dan pembinaan. Nggak ada lagi, Bu. Ini acara begini disering-seringin. Ada nggak ada saya, ada nggak ada Kak Yunita, ngumpul rame-rame, Kak Leni, ngumpul rame-rame sama teman-teman marketer, reseller. Semuanya deh ngumpul. Walaupun cuma sambil ngerujak, tester-testeran, bedak. Kalau bisa itu jadi protap kita ya. Karena saya kalau home sharing itu selalu bawa tester gede. Kalau tim saya, ini kan timnya kayak Yunita. Mas saya dong. Saya ngajar dong. Sebenarnya ngingetin gitu ya. Walaupun maksa dikit. Gitu ya. Kan bisa jadi kan Bu Emma pas pakai lip gloss, enak ya ternyata aku mau dong gitu kan. Karena kadang-kadang mitra juga belum paham tentang produk, makanya dibutuhkan tester lagi. Oke. Ada pertanyaan? Dari seorang reseller, kemudian kita bangun gitu ya biar dia bertumbuh. Tadi kan sampai 50 gitu ya reseller. Kalaupun misalnya dia sudah ada sekitar 7 orang gitu ya, untuk langsung dia jadi sub agen aja? Kak Yunita, Kak Hikmah, kita ambil sukses story-nya Kak Yanti ya. Punya satu reseller punya 80 marketer. Jadi distributor kan? Sekarang punya berapa? 7. Iya, bisa. Jadi kita 7. jangan fokus keduanya maksudnya. Kita fokus ngajak orang untuk sukses di bisnis SR12 dan yang sudah ada dikembangkan juga. Jadi kadang-kadang nih kita lucunya ya, cari mitra lagi, cari mitra. Yang ada aja belum dimaksimalin. Maksimalin yang ada, walaupun cuma 3 orang, 5 orang. Jadi kalau orientasinya distributor ya, mau dapat reward itu gampang. Kak Yunita. Distributor mau dapat reward apa? Umroh 655 juta. Umroh itu kan 600 juta dikali 3 bulan. Ya kan? Alias 1,8 M. Ini dapat hadiah umroh nih. Caranya gimana? Mau yang simple, bina 6 orang sampai jadi. Calon distributor berapa omsetnya? 120. Kalau 6 orang berapa? Omset 1 M bagaimana caranya? Gampang nggak? Cuma masalahnya apa? Dedikasi kita udah total belum? Karena orang itu akan lihat kita. Cara kita nih kayak sekarang nih, home sharing, videoin, upload. Itu bukti dedikasi kita sama bisnis kita. Saya mau berguru sama Coach Adam. Saya mau berguru sama Kak Yunita. Upload itu semua. Bilang apa? Beliau sudah 400 juta, beliau sudah ratusan juta per bulan. Saya menuju ke sana. Saya mau ngambil hidayahnya. Itu branding kita tuh. Nah, karena apa yang kita pancarkan, apa yang kita tampilkan, itu akan menjadi penyemangat buat orang lain. Begitupun sebaliknya. Kitanya, astagfirullah. Makanya kalau dari ilmu gestur ya, orang yang yakin sama enggak itu dari gesturnya udah kelihatan. Cara dia berdiri aja udah bisa lihat. Dari cara jalan aja udah ada jalannya pengesot-ngesot gini. Terus dia ngomong duit ratusan juta, percaya. Jalannya aja begitu ya kan. Nafasnya aja gitu kan. Kayak nafas pasrah gitu loh. Ya kan, Pak Hidup. Oke, clear? Sini clear? Kita mau bahas duitnya DU nih. Jadi biar tahu di SR12 itu duitnya nggak kecil. Gede. Kalau kecil, kalau misalnya kecil, mendingan saya fokus di IO Travel aja. Yang modalnya juga gede. Oke, saya hapus ya. Nah, kita sudah masuk ke tahapan ketiga. Kita bahas yang namanya Bunda Cica ya. Ini yang paling saya gemes ya. Kak Cica dia direct di sini SR12 bulan lalu itu dia 400 juta juga sama kayak saya. Belanja ke SR12 karena di SR12 ini dipublish omset
nasional ya, Bun. Oke. Kak Cica punya anak langsung. Generasi 1 saya sebut. Namanya Adam. Namanya Tasmin. Namanya siapa lagi? Rina. Total generasi satunya beliau itu ada 16 orang. Sorry. 13 nih. 13 orang. Kak Yunita masuk kategori cocot, nggak masuk ya. Di sini ada namanya Kak Rehana sama Kak Intan. Dan 20 distributor lainnya, 20 berapa gitu, saya anggaplah 20 ranking kedua. Pada saat ini semua sudah menjadi distributor utama, belanjanya ke pusat semua. Kita udah pernah ngitung ya Kak Yunita ya. Oke, belanja ke pusat semua. Dari generasi 1 bulan lalu ya, bulan lalu. Ini data terakhir. Bulan apa kalau? Bulan Juli. Saya, Adam, Tasmin, dan Rina Fatima Akasa, omset kami bertiga itu 1,1 M. Bertiga doang. Bertiga ya. 1,1 M. Yang ini anggaplah nggak ada, hilang lah ya. Hilang lah. Kita nggak usah bahas ini puyeng bahasnya. Oke. 1,1 M, SR12 akan transfer 6%. 1,1 M kali 6% berapa, Bun? 66 juta. Itu baru dari 3 orang ya. Sementara dia punya 13 distributor. 13 distributor. Saya ulangi. 13 distributor. Sekali lagi. 13 distributor. Yang ini banyak. Banyak. Saya ambil simpel aja. Kak Rehana dan Kak Intan sama-sama omsetnya 100 juta. Contoh kalau ini saya nggak tahu angka sebenarnya berapa karena belum dipublish nih ya, yang ini. Oke, berarti dia dapat 3% kan? Ini generasi 1, generasi 2-nya adalah 3% dikali 200 juta berapa? 6 juta. Oke, omset Kak Cica 400 juta disebut. Nanti SR12 nanti jadi distributor itu ada omset pribadi ya, Pak? Kenapa? Ini untuk cair 63% minimal 120 juta. Nggak 120 juta, nggak cair tuh 63%. Enak gak? Bukan MLM jadinya. Jadi ujungnya apa? Ya jualan lagi, membina lagi, jualan lagi, membina lagi, belajar lagi, ngajarin lagi, praktek lagi. Udah orang usaha banget ini. Makanya murni usaha. Oke? Ya. 400 juta berasal dari mana? Bisa jadi dia direct selling, benar ya? Bisa jadi dia agen, dari agennya. Bisa jadi dari sub agennya, bisa jadi dari resellernya, bisa jadi dari marketernya. Kita ambil paling kecil keuntungan ada di mana? Omset 400 juta. A, agen 10%. 10% kali 400 juta berapa? 40 juta. Berarti profitnya berapa? Dari pribadi 400 juta, dari 6% 66 juta, dari 6 juta. Ini bohong. Karena apa? Baru 3 orang saya cerita. Saya belum cerita sisanya. Februari 2023. Ini kalau bicara Kak Cica kan waktu itu saya ke rumahnya pas mau Haji Furoda kan. Coach Adam saya cuma punya duit 75 juta. Februari 2023 saya bayar 75 juta. Saya habisin uangnya, saya daftar semua buat Haji Furoda. Sementara saya buat Haji Furoda itu saya butuh uang 1 M. Saya niat aja karena Allah apa segala macem. Saya sih biasa aja dengerinnya. Mau dia nangis-nangis karena apa? Ya gue tahu duit lo berapa. Lah 1 M ini 2 bulan kelar sama dia. Dari SR, Bu. Jadi kalau saya ngobrol sama Kak Cica, Kak, nggak usah lebay. Gue tahu duit lu. Kan gue bisa cek 63% lu. Itu bercandaan kalau kita ngomong angka. Karena saya tahu angkanya dia dapat dari mana. Bunda mau punya duit berapa? Ini Pak Tony kalau ngajar kita, kalau cuman mau minta uang ratusan juta per bulan, nggak usah bisnis SR. Makanya kalau distributor, biar kata jualan cuman 26.500 nih, di mata kita bukan bulus nih. Mata kita apa? Uang miliaran di mata kita di sini. Di depan mata saya ada seorang cucum yang lagi berderai air mata penuh dengan harapan. Itu bagi saya berlian dia. Gimana nggak berlian? Capek nggak ngadepin Kak Rehana bebelnya seperti apa 9 bulan? Capek, Pak. Tapi selanjutnya apa? 6%-nya ngalir. Bos, 6% bos. Sabar 6 bulan. Iya Kak, iya Kak, 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 iya siap Kak. 6 bulan, 6%. Wajar nggak saya nemenin Kak Dani? Mau curhat apa Kak? Iya siap. Oke, sip. Bini peluk aja udah, ajak mandi bareng. Wes, pokoknya bisnisnya jos.
Capek nggak? 6%-nya ngeri, bos. 6%-nya. Tapi karena saya ngedepanin bukan nilai rupiah, sehingga apa, saya mau turun ke Kang Yudi, saya mau turun ke semua. Karena apa? Saya yakin saya mudahin urusan Kang Yudi, ngurusin Teh Hikmah. Allah mudahin saya. Allah mudahin saya. Tiba-tiba, bukan karena saya hebat, bukan saya punya ilmu. Tiba-tiba saya ketemu sama Coach Arvin lagi pameran yang saya rugi total. Mau tahu ceritanya saya ketemu Coach Arvin? Saya ke Malang, bawa mobil Pajero, bertiga sama karyawan saya, ada nggak Pras? Bawa sama Pras, saya, Pak Dedi, sama Pras, 3 mobil, tol PP, penginapan makan, habislah 10 juta tuh. Habis 10 juta. Yang beli di sana berapa? Omset saya cuma 2,7, Bu. Ngenes gak tuh hati? Coba. Kalau ngomong, enak Coach Adam dapat Coach Arvin, keren. Lah gue minus dulu 10 juta itu. Penginapan, makan, tol, bensin, semuanya. Di sana pas pameran 5 hari, berapa omsetnya? 2,7, 2.700.000. Berarti berapa profit saya? Cuma 1,3. Tapi di situ apa? Saya cuma ketemu 5 orang yang belanja di stand saya. Satu diantaranya Coach Arvin. Bro, ayolah bisnis. Mungkin yang lain bisnisnya gede-gedean, lu puyeng kali. Udah lu bisnis bareng sama gua aja. Ini modalnya sekian, potensinya besar. Lu punya masalah apa? Gini bro, gue ini gak punya masalah. Gue punya masalah, gue gak punya pendapatan harian yang cepet. Karena gue bisnisnya tuh wedding organizer. Lo tau kan, dia bayarnya Februari, nikahnya bulan Juli. Itu duit gue mau pakai salah, gue gak pakai juga salah. Karena apa? Itu duit orang, baru DP. Duit gue belum ada untungnya. Ya udah gue pakai deh, kata dia. Itu masalahnya dia. Nah, tepat banget lo gabung di bisnis kita. Di bisnis kita itu perputarannya yang cepat. Modalnya yang kita turunin, omset yang kita gedein, profit yang kita gedein. Wah, bagus. Karena apa? Saya punya data wedding organizer di usaha saya yang banyak. Ya sudah, logika aja. Orang yang nikah butuh manjakani nggak? Orang yang mau nikah butuh bisnis nggak? Kolaborasikan, bro. Kolaborasilah sama saya. Jadilah, reseller. Seminggu kemudian, sub agen. Sebulan kemudian, agen. Pas jadi agen, bless. DU1, DU2. Sekarang, DU3. Jadi kalau kita bicara enak, iya kita bicara ending. Tapi kita bicara proses. Ngos-ngosan, Bun. Ngos-ngosan. Baru lagi ada yang akad dari Belitung, itu Pak Soleh namanya. Kemarin di-share tuh pemesanannya. Akad sebagai sub-agen. Berapa yang saya bina, berapa lama? 1,5 tahun. Itu saya WA di grup. Dari berantem sama bininya, dari cekcok sama bininya, sampai akhirnya cerai sama bininya, baru gabung tuh sama saya. Itu ceritanya saya dengerin. Saya anggap apa? Saya anggap ini bisnis ini bukan hanya rupiah aja. Saya anggap apa? Nggak, bisnis is oke. Yang penting kita ngopi. Nah, tanamkan itu. Tanamkan itu di aktivitas kita. Yang penting apa? Kita ngopi. Tapi kita masuk ke strategi keempat. Kita masuk ke strategi keempat. Apa sih ciri-ciri orang yang akan maju? Apa sih ciri-ciri mitra-mitra usaha kita yang akan maju? Pertama adalah orang yang memiliki modal. Jadi pilih mitra usaha yang punya modal. Mitra usaha saya nggak punya modal, gimana dong Coach Adam? It's okay, masih bisa sukses di tempat kita. Yang kedua, cari mitra usaha yang punya manner atau attitude. Ya Allah, Coach Adam, dia udah orang susah, akhlaknya nggak baik, gimana ya? Masih bisa kok di bisnis 12. Masih bisa. Orang udah nggak punya uang, akhlaknya nggak baik, masih bisa sukses nggak di desa 12? Bisa. Saya tekankan, bisa. Dia udah nggak punya uang, dia nggak punya akhlak, nggak punya adab, bisa nggak sukses? Bisa. Coach Adam, dia juga orangnya juga nggak kuper. Sosialnya berantakan, temannya hanya itu aja. Udah nggak punya uang, nggak punya akhlak, pergaulannya minim. Masih bisa sukses nggak di desa 12? Kalau nggak saya ajak. Soalnya saya sayang sama dia. Ini gimana hidupnya ya? Duit nggak punya, akhlak nggak ada, pergaulan dikit. Tapi yang terakhir Bu, yang wajib nggak boleh ditawar. It's okay. Dia teachable aja. Saya minta ini aja. Saya minta ini aja. Ciri-ciri mitra yang akan sukses apapun keadaannya, satu yang nggak boleh ditawar. Apa? Mau belajar.
Bahkan banyak mitra usaha yang duitnya banyak, akhlaknya bagus, sosialnya bagus, dia nggak mau belajar. Dan selesai, nggak sukses dia. Kak Yunita kenal beberapa agen saya yang tiba-tiba sudah hilang. Kenapa? Oh, profesional coach. Duitnya banyak, pergaulannya luas. Karena itu dia dihukum dengan kelebihannya menjadi beku hatinya untuk belajar. Sehingga apa? Enggak sukses di S12. Banyak Pak yang pinter, banyak yang kaya, banyak yang pergaulannya luas. Enggak sukses di S12. Mitra saya buktinya banyak. Tapi ada orang yang biasa aja, bahkan minus keadaannya, dia mau belajar, dia akan membentuk pergaulan baru. Karena dia mau belajar. Saat dia mau belajar, dia akan membentuk pergaulan baru. Dia akan membentuk akhlak-akhlak baru yang Allah sukain, yang masyarakat suka. Dia diterima dengan humble. Dia insyaf. Hingga akhirnya membentuk finansialnya, keuangan. Orang nggak mau belajar, selesai. Karena apa? 2022 saya udah buktikan, Bu. Omset saya nggak tembus-tembus juga tuh 500 juta per bulan. Nggak tembus-tembus. Karena saya merasa apa? Saya merasa lebih hebat daripada mitra lain, Bu. 2022. Ingat ya, contohnya saya sendiri. 2022, saya nggak sentuh itu angka 500 juta sekalipun gara-gara saya sombong dengan finansial saya. Saya sombong dengan attitude saya sombong dengan pergaulan saya. Sehingga saya nggak mau belajar. Fitri Mutri yang ngomong, saya diemin. Apaan sih? Lebay deh. Tukang bawang. Tiba-tiba sukses gitu kan di S12. Sombong. Hingga akhirnya saya paham. Makanya kemarin ada bahasa apa tuh pada saat di konten dikirim di plastik. Sadar kalau kita nggak mampu. Sadar kalau kita salah. Sadar kalau kita akui kekurangan kita. Di saat kita mengakui, kan kayak orang minta maaf sama diri sendiri apa? Sadar dulu dong salahnya apa kan? Saya sadar saya salah, saya sadar sepertinya ada yang harus saya perbaiki. Kok dia bisa lebih hebat daripada saya? Pasti ada yang dia lakukan, saya belum lakukan. Apa yang saya belum lakukan? Saya mau takzim sama beliau. Datang saya ke Klaten. Datang saya ke Fitri Mutiah. Datang saya ke Sulatin Kosiah. Saya belajar ke sana. Dia cepat. Dia pintar, dia hebat, dia kaya, dia pergaulan luas. Mau sukses di S12, dia nggak mau belajar, dan nggak bakalan. Bunda, kalau punya mitra usaha yang siap belajar mulu, Dam, tadi lu bilang gimana? Gimana tuh cara 50 marketer? Gue ngomongnya gimana? Tempel tuh pepet tuh. Karena indikasi orang mau bertumbuh, dia bertanya. Indikasinya. Itu bertanya baru level 1. Level 2, dia ngaku kekurangannya. Karena kita terlalu sibuk untuk mengidentifikasi kekurangan orang lain, tapi kita jarang mengidentifikasi diri kita sendiri. Nah, itu orang-orang yang siap bertumbuh omsetnya. Coach Adam, saya nggak bisa presentasi kayak Coach Adam. Coach Adam kalau ngomong lancar, gimana caranya? Bu, tahu nggak? 2019 saya belajarnya gimana? Anak tidur saya bacain cerita dongeng. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kancil. Kancil memiliki 2 orang anak yang saat ini sudah menuju ke remaja. Saya baca pakai intonasi suara kayak pembaca berita. Nanti lancar tuh kita berbicara. Dia nggak mau lakuin juga. Ya udah, mau gimana lagi? Saya mesti gimana? Saya belajarnya begitu. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanya teman-teman. Kita clear hari ini. Sehingga kita bisa mapping mitra-mitra usaha kita. Kita bisa merencanakan perencanaan kita. Tapi teman-teman, khusus Pak Yudi, khusus Pak Lili, Pak Bayu, Pak Doni, dan Sohibul Bait, Pak Heri, kita mulai bagaimana cara menyusun strategi biar lebih clear, biar lebih tepat. Start from the end, seperti pertemuan kita yang terakhir. Apa itu start from the end? Mau punya rupiah berapa? Karena dari rupiah target menentukan perencanaan. Mana yang paling mungkin buat bisa kita lakukan. Kita mau incar berapa nih 3 bulan kemudian? Mau berapa? Dan gue kayaknya abis lu jelasin gue mau 50 juta per bulan. Cakep. Menurut lo rencananya gimana? Baru kita buat rencana. Jadi kebalik ya. Goals dulu, target dulu, baru kita breakdown langkahnya. Sampai ke langkah tiap hari konsisten. Bisa jadi pada saat kita membuat asumsi kepada Allah dengan target itu, goals itu, Allah akan memudahkan jauh lebih cepat. Kita mintanya September, kalau dikasihnya Oktober gimana? Kebalik. Kita mintanya November, tiba-tiba Allah kasihnya September gimana? Yang penting kita buat asumsi dulu. Kan asumsi itu kan gratis. Merencanakan saja gagal, apalagi kita bertindak.
Ya kan Benjamin Franklin bilang, kalau kita gagal dalam merencanakan, sesungguhnya kita merencanakan kegagalan kita. Clear? Buat rencana. Start from the end. Pulang di rumah, diskusi sama istri, sama pasangan. Gue mau punya duit berapa ya 3 bulan lagi ya? Apa sih yang gue butuhin? 30 juta. Ada nggak sih 30 juta, 50 juta maknanya buat hidup saya? Buat apa sih uangnya? Detail spesifik. Itu nggak kejadian, kita dipanggil sama Allah. Sementara 50 juta itu ada spesifiknya, tulisannya buat sedekah, buat orang tua, buat mertua, buat wakafin pahalanya orang tua yang sudah tiada. Kita dipanggil sama Allah, itu kita sama aja berjihad Bapak Ibu. Bedanya apa? Orang lain ikhtiar. Dia nggak tahu alasannya untuk apa, niatnya untuk apa. Pahalanya nggak sebanyak kita. Karena apa? Kita udah niatin, ya Allah saya minta uang 50 juta, ya Allah 50 juta buat A, B, C, D. Tiba-tiba kita dipanggil. Itu sama aja kayak kita berjihad. Kita berikhtiar. Gitu kan? Jadi teman-teman buat start from the end-nya. Mau punya pendapatan berapa? Kalau teman-teman nggak tulis, insya Allah saya meyakini hasilnya biasa aja. Tanggung, udah ada saya, udah ada Kak Yunita, udah ada Coach Robi. Kita belajar bareng-bareng, kita kerjakan bersama-sama. Next, saya berharap tiba-tiba Bunda Leni, Coach Adam, ada 30 marketer di Bogor. Besok kosong nggak? Ke rumah ya. Ada asbako sama kopi. Ah siap, berangkat saya. Ingat, narasi saya nggak peduli di sini ada cucu saya, ada cocot saya, ada apapun dari saya. Narasi saya, kita kerjakan bareng-bareng. Saya ulangi, kita kerjakan bersama-sama. Nanti Teh Hikmah mau ngundang saya, Bunda mau ngundang saya, silahkan. Mau ngundang Kak Yunita, silahkan. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Saya yakin kok, saya yakin banget sama janji Allah. Mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan saya. Yakin saya. Walaupun saya nggak dapat uangnya dari Kang Yudi, tapi saya yakin kok. Allah kalau udah redo, apalagi perintahnya, menjalankan perintahnya kan, memuliakan orang tanpa tetapi. Kalau bicara dari segi bisnis, saya nggak dapat apa-apa dari Kang Yudi kalau jadi distributor, apalagi Teh Leni nggak dapat apa-apa. Tapi masa iya saya mudahin urusan orang lain? Saya nggak percaya sama janji Allah. Janji Allah apa? Mudahin urusan orang lain akan kumudahkan urusanmu. Itu aja yang saya pegang. Gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari sini teman-teman ada yang bertanya? Kita materinya sudah clear. Insya Allah ini akan jauh lebih cepat. Ya, siap, Aldi. Ya. Oh enggak. Oh dari agen ke distributor. Kita hapus ya. Direct selling. Oh ya. Masih ingat tadi Ya. itu ya. Artinya dalam posisi jika saya menjadi distributor, kemudian belum memiliki distributor yang kita ajak menjadi distributor. Ya semuanya omset pribadi. Omset pribadi itu terdiri dari tadi ada direct selling dan semua yang di bawah kita ya. Ya. Subagen, agen, reseller semuanya. Bener. Bener banget. Kalau udah jadi kalau kita bicara agak detail sedikit ya. Pencatatan pembelanjaan ini sebenarnya kan dipegang oleh leader ya. Iya dan leader itu di atasnya apa? Kak Yunita ya? Bu Ema ya? Artinya kita ketika siapapun menjadi leader. Bu Ema ya? Kak Yunita. Oh Kak Yunita langsung. Jadi Bang Doni yang Kak Yunita tahu, Pak Doni itu omsetnya 50 juta. Terus ditanya Kak Yunita itu 50 juta dari mana? Kalau saya yang tanya ya, kata Kak Yunita, ya saya nggak tahu dia jualan sama siapa. Bisa jadi dia jualan sendiri, bisa jadi jualan lain. Karena yang dicatat hanya omsetnya Pak Doni. Reseller, marketernya kan nggak tahu. Pak Doni yang catat. Iya. Jadi yang dicatat itu oleh leader itu hanya yang di bawahnya aja ya? Yes. Artinya ketika kita punya... Kecuali kalau akadnya sama. Kak Yunita akan catat juga. Karena ada sharing profit kan. Ketika sudah ada naik yang sama, ya. itu tercatat oleh kayak contoh Pak Yudi dari Kak Yunita langsung ya? Oh iya, karena agen sama yang di bawah langsung apa? Kak Teh Leni? Oh Kak Yunita, Teh Leni, sama Kak Bunda Ema. Itu sama-sama agen. Kenapa Kak Yunita harus mencatat? Karena kan ada haknya Bunda Leni 5% yang dikirim ke sini. Dan dipublish kan sama Kak Yunita. Tujuannya untuk apa? Kejujuran di bisnis ini. Oke, artinya saya dipotong lagi. Ketika kita menjadi distributor DU, kemudian tidak punya mitra yang sama dengan kita, artinya masih di bawah kita semuanya. Itu dikatakan omset pribadi. Semuanya di omset pribadi. Iya. Walaupun tidak kita jual sendiri ya. Semuanya kita bina aja. Dikatakan disebut omset pribadi. Makanya inti dari aktivitas SR12 itu cuma 2, Bun. Kita jualan, kita pembinaan.
kita jualan, kita pembinaan. Kita jualan, kita pembinaan. Kita jualan, pembinaan. Nggak ada lagi. Jualan, pembinaan. Jualan, pembinaan. Jualan, pembinaan. Nggak ada lagi. Jualan, pembinaan. Jualan, pembinaan. Nggak ada lagi. Cuman 2. Jualan dan pembinaan. Berarti intisarinya apa? Product is a key. Personal is a power. Personal itu diri kita. Ya, produk kita nggak pahamin. Branding diri berantakan. Di mana orang bisa mau percaya? Semuanya SR12. Apa yang membedakan diri kita? Sehingga sampai orang bilang apa? Saya mau gabung deh di Coach Adam. Ada mitra saya satu, Bun. Namanya Bang Dani Jambul. Bang Dani ya, itu sekarang jadi mitra gelap saya. Karena apa? Dia keluar dari leader yang sana, nunggu 6 bulan. Freeze. Sementara targetnya disebutnya tahun ini. Saya bilang, kalau kamu mau sama saya silahkan. Nggak apa-apa, saya nggak mau maksa. Tapi kalau kamu mau sama saya, kamu baru bisa Januari, itu pun agen. Kamu akad ulang. Tahu nggak beliau bilang apa? Siap coach, saya maunya sama Coach Adam. Tapi boleh nggak saya jualan offline? Nggak saya publish. Boleh. Terus yang kedua apa? Boleh nggak saya jualan super mentor? Boleh nggak saya ikut pelatihan super mentor? Boleh. Boleh. Jadi apa yang membedakan diri saya sama orang lain? Sama-sama SR12. Karena kompetitor kita, mau nggak mau, suka nggak suka, ya SR12 juga. Membedakan apa? Tenang, lu di sana, lu join, walaupun di tempat lu. Saya ngobrol sama mitra usaha, saya ajarin gitu ya. Coach Adam, saya punya mitra di Bandung, dia mau gabung sama distributor Bandung. Sampaikan kalimat ini. Boleh dia join sama siapa aja. Tapi kalau sama kami, sama you, sama saya, dia dapat pembinaan langsung dari saya, dari Coach Robi, dan super mentor. Di sana nggak dapat, silahkan. Emang mau jadi pebisnis apa mau jadi pedagang? Kalau di sana bisa dapat uang, tapi kalau di sini insya Allah jadi pebisnis. Itu yang bedain saya sama mereka. Jadi ada yang nanya gitu, oh di tetangga saya ada SR12. Silahkan Bun, silahkan. Iya, Bunda tahu nggak kami ada di mana? Kami berada di jaringan Coach Robi, Coach Adam, Kak Yunita, Kak Rehana. Sehingga apa? Anda akan mendapat pelatihan yang intensif. Saya mau tanya, terakhir Zoom kapan sama mitranya, sama leadernya? Bulan lalu. Kita pas seminggu sekali. Belum termasuk S12 University. Kita belum termasuk sama super mentor. Banyak pelajaran. Pantas jadi agen 5 tahun kita. Julitin sekalian, Bun. Gituin sekalian. Kalau saya mah. Jadi value kita tuh jelas. Lu pernah nggak mentor lo datang ke tempat lu? Gila ya, udah jadi agen udah lama. Sekalipun nggak pernah, padahal Bandung Ciamis, kasihan gitu kan. Coach Adam dong dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya udah dateng. Ya, Makassar pun dateng gitu ya. Ledekin kayak gitu aja. Itu yang pembedaan. Jadi apa? Nilai silaturahmi, nilai cintanya kita kuatin. Makanya narasi saya apa? Kita kerjakan bareng-bareng. Nanti suatu saat, saya yakin Pak Lili akan telepon saya, Coach Adam bisa nggak ke majelis masjid ini? Karena DKM-nya pada mau usaha semua, mereka nggak punya modal. Bantuin ya Coach, dengan senang hati. Syaratnya udah tahu? Kopi dan? Nggak ada, saya pulang. Bercanda ya. Oke, silakan Bun. Nah, value tadi mana tadi? Value prospectingnya ya. Nah ini Bun. Saya ngobrol sampai bebusa ngomongin tentang duit sama yang namanya Ustadz Udin, nggak dilirik-lirik saya. Beneran nggak dilirik-lirik, itu beliau tuh orientasinya udah bantu umat, bantu masyarakat gitu ya. Bagaimana caranya? Saya harus memahami tentang value ini. Balik lagi ya Bun, value ini. Value-nya apa? Di bisnis ini kita memuliakan banyak orang, Pak. Jadi memang mungkin bagi Bapak uang 50 juta, 500 juta per bulan udah biasa aja. Tapi Bapak mau nggak bantu saya bersama-sama kita meninggalkan legasi kebaikan. Di bisnis kami Pak, ada marbot masjid. Makanya sukses story orang tuh orang pelajarin Bun. Sukses story orang saya pelajarin. Karena apa? Itu buat bahan saya jualan. Buat bahan saya jualan. Bukan cuma saya ngapalin doang. Ini buat presentasi ini bahannya. Marbot masjid ada yang sukses Pak di bisnis SR12. Tukang ojek ada Pak. Anak SMA baru lulus SMA jadi distributor pendapatannya puluhan juta ada Pak. Yang nggak ada cuma orang malas doang Pak. Tuh ya. Kalau Bapak berkenan mungkin ada teman, ada sahabat, ada ponakan yang ingin Bapak bantu. Ayo Pak bisnis bareng. Ujung-ujungnya apa pertama kali? Tapi Bapak harus pakai dulu produknya biar Bapak yakin. Ini loh Pak, saya bangga banget sama yang namanya deodoran.
Kenapa Pak? Beberapa kali memimpin di marketplace Pak. Mengalahkan produk yang sudah existing, yang sudah ada lebih dari 15 tahun. Namanya Rexona. Nah Rexona itu adalah produk Unilever. Lagi-lagi Pak, buat cuma urusan ketek aja, devisa kita keluar. Tapi alhamdulillah produk kami beberapa kali memimpin. Ini ada indikasi kita insya Allah akan memimpin terus. Dan ini merah putih Pak. Itu yang saya omongin. Kalau ngomong duit sama orang kaya ratusan juta, nggak kena bun. Nggak kena hello, lu ngomong sama gue ratusan juta, lalu masih naik motor, ha, gitu. Nggak kena. Hello, nggak kena. Caranya gimana? Spiritualnya kita kencengin. Nilai pembedanya kita kencengin. Ya kena. Apalagi bisnis batu bara, ya sekali tekan langsung ratusan miliar kan. Lah kita ngomong lah 25 juta modal apaan? Gue makan sama klien aja segitu kan. Biar dia gabung apa? Pak, ayo Pak bantu. Mungkin Bapak mau kasih akad ke orang lain silahkan. Tapi saya coba tanamkan Pak. Di bisnis ini siapapun bisa sukses Pak. Saya bangga sekali kenal namanya Bunda Cicake. Itu ibu rumah tangga. Tokonya Pak cuma 3x3 Pak. Jadi kesannya saya merendahkan orang. Tapi meninggikan dia sebenarnya. Tokonya cuma 3x3. Omsetnya 7,5 miliar Pak. Bu, mulai dari 2008 modalnya cuma 6 juta. Bisa jadi Pak, Bapak bisa membantu bunda-bunda Cica di luaran sana. Dan bisa jadi dia teman Bapak, sahabat Bapak. Saya yakin sekali ada sahabat Bapak yang kurang beruntung. Dengan cara ini Pak, Bapak bisa bantu. Biar dia merasa dia lebih punya martabat dengan dia berusaha. Gitu. Cara presentasi gitu ya. Jadi jangan melulu tentang uang. Karena nggak semua orang matanya mata duitan. Kalau saya semuanya, ada duitnya, ada bunganya, ada furodanya, semua kalau saya. Jadi semua kita terapkan. Ini value ini dibaca-baca lagi, diingat-ingat lagi. Jika ada butuh diskusi, telepon aja saya Coach Adam. Maksudnya nomor 9 ini apa sih? Kok kota Coach Adam ini kok peracik produk owner sendiri ini dikatakan pembeda di antara bisnis yang lain? Kenapa? Boleh cek ownernya MS Glow, apakah dia apoteker? Apakah dia sarjana farmasi? Karena value ini kan sifatnya pembeda yang menjadi keunggulan. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Nah, jadi bisa disampaikan kepada konsumen atau mitra usaha kita apa? Alhamdulillah ya SR12 Pak Tony Firmansyah yang langsung memimpin tim R&D untuk meracik produk sehingga produknya benar-benar terhindar dari yang namanya merkuri dan hidroquinone. Nah, merkuri dan hidroquinone ini boleh dipergunakan di apotek loh. Boleh. Agen saya ada namanya Kak Ratih di Ciapus. Itu dia pakai apotek dekat rumahnya. Dan memang apotek skincare itu diperkenankan menggunakan hidroquinone. Jadi putih. Pernah nggak dapat konsumen skincare terus tanya gini, nanti ketergantungan nggak ya? Ada yang pernah mengalami itu? Kenapa itu ketergantungan? Karena ada hidroquinone-nya bun. Nggak pakai, gosong langsung mukanya. Dan itu memang diperkenankan kata Pak Tony, 0,2 gram hidroquinone. Ratu Elizabeth by the way meninggal gara-gara kebanyakan hidroquinone ya. Udah tahu belum? Oh itu karena kebanyakan hidroquinone dia. Makanya mukanya putih terus. Itu yang disebut mencerahkan. Melebihi dari kulit aslinya. Jadi kalau perempuan tuh lehernya hitam, mukanya teh putih gitu ya. Glowing silo pokoknya gitu kan. Nah itu hidroquinone. Kayak sabun pepaya tuh ya, teh cucum. Itu juga nggak bagus. Sabun-sabun yang seperti itu yang mencerahkan cepat. Jadi kalau ditanya sama konsumen, itu kelemahan sekaligus kesehatan dan keunggulan kita. Bisa nggak pakai SR12 skincare 1 bulan langsung glowing? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa cepat. Bisanya perlahan. Kenapa? Karena kita herbal skincare. Bukan herbal dan skincare. Beda loh. Kita ini SR12 herbal skincare kosmetik. Bukan herbal dan kosmetik. Beda. Jadi pakai produk skincare-nya SR12 mau cepat glowing, nggak bisa. Dia butuh waktu, butuh tahapan. 1-3 bulan. Gitu. Nomor 9 ini memberikan garansi kepada konsumen bahwa produk-produk SR12 itu aman untuk dikonsumsi. Apalagi sistem yang jelas dan terukur, transparan. Buktinya itu Coach Adam sering kita ledekin, dia punya agen 5 misalnya ya. Dari omset agen aja 500 juta, berarti kan dia dapat 10% ya. 50 juta ya. Saya sering ngomong gitu soalnya. Jadi syarat, nah biasanya kalau di lingkungan muslim, di lingkungan jamaah tuh kayak di NU kemarin saya bilang apa? Syarat terjadi transaksi itu biar lebih berkah, muamalahnya adalah redo penjual, redo pembeli.
Di SR12 bukan hanya penjual pembeli, Pak. Mitranya juga redo. Gimana enggak? Saya punya agen omsetnya 100 juta. Ya saya dapat 10%, dia dapat 40%. Karena akad kami jelas, terukur. Nggak abu-abu, Pak. Saya punya 50%, saya bagi dia 40%. Dia belanja ke saya 100 juta, berarti untung saya 10%, Pak. 10 juta, tapi alhamdulillah Pak, saya punya 9 agen. Ya kira-kira segitulah pendapatan saya. Itu baru agen ya Pak. Belum ada jualan langsung, belum ada marketer, belum ada reseller. Saya gali lagi otak rasionalnya apa? Pak, ngajak orang usaha tanpa modal, gampang apa? Gampang banget. Diajarin lagi Pak. Kebayang nggak Pak? Saya distributor 50% Pak. Saya bagi dia 15%, saya punya untung 35%. Jualan Gomilku Pak, 50 box, nggak usah 50 box deh, 20 box sebulan. Berarti omset saya 1 juta. Kalau yang 50 ribuan. 1 juta, satu orang. Saya dampingi ibu rumah tangga, UMKM. Saya dapat 350 ribu Pak kalau dia jualan. Tapi kan saya bantu dia Pak untuk gimana caranya jualan. Dia dapat 15%. Enaknya lagi apa? Dia tinggal jualan, dia diem-diem, enak-enak, lele tinggal WA saya kirimin. Konsumen transfer ke dia, dipotong, transfer ke saya. Udah selesai. Apa yang nggak jelas Pak? Nggak ada poin, nggak ada kaki kanan kaki kiri. Kita murni dagang. Cuma bedanya, saya mendampingi mereka sampai mereka punya toko besar. Kami mendampingi mereka sampai mereka bisa ekspansi ke berbagai kota. Dan gratis pendampingannya. Mau Pak? Jadi yakin. Clear. Karena kita punya dedikasi. Mencintai proses, mencintai produk. Kuasai produk, 5 produk. Utama kuasain, pakai. Caranya kita untuk mencintai produk. Caranya gimana? Nggak ada lagi pakai. Gitu. Oke. Ini baru Cicake. Rajes. Mau tahu? Serem Bu. Kisminnya saya tahu soalnya. Dan itu kemarin memang dia bayar cash itu mobil. Ya kalau sama saya nggak usah flexing, nggak usah lebay. Lu bisa beli kok bulan depan kalau lu mau. Emang duitnya gede kok. Apa dia beli Palisade ya, harganya hampir 1,1 M dari uang jualan susu gitu ya. Jadi SR12 tuh jangan 100 juta Pak mintanya Pak. Minta goals jangka pendek. Nih ya, tahun depan goals jangka pendek. Berapa? Nih, bulan apa? Agustus ya? Agustus 2023. 2024. Mau berapa pendapatannya? Jangan kecil-kecil, Pak. Yang gede. Beneran. Kalau cuma buat dapat 50 juta sebulan di SR, gampang banget. Beneran gampang. Saya udah lewatin kok. Asal konsisten aja. Tapi dengan syarat, dedikasinya tinggiin, kuatin. Mau jualan apa sekarang? Pilih 5-10 produk, pakai terus. Kalau nggak bagus, karena jujur saja, SR12 itu bagus dengan positioning produknya. Jadi pilih produk yang paling Anda yakin. Mau Gomilko doang, mau lip care doang, silahkan. Mau lip mask doang, silahkan. Ingat, ada yang lebih bagus daripada SR12. Karena apa? Yang lebih mahal juga banyak. Jadi kita cari dedikasinya seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Clear ya Bun. Jadi apa? Mulai ya. 2024 kayaknya bisa Foro ada nih. Amin insya Allah ya. Karena apa? Prosesnya jelas kan? Clear kan? Foroda cuman berapa? 25.000 US dollar ya? Apa? Ya 1M lah. Sama jajan-jajan, sama jalan-jalan, visa, ninggalin orang rumah ya. 1M lah. Jadi 1M itu kecil. Selama apa? Selama kita tahu prosesnya. Sekarang nanti kalau mau bikin strategi di rumah, coret-coret sendiri, yang bikin ini pasti larinya kencang. 3 bulan dari sekarang, 6 bulan dari sekarang saya punya profit sekian. Oke. Profit sekian ini dapat dari mana? Rincikan. Jualan per bulan sekian, bagi hasil sekian. Dari mana bagi hasil sama siapa? Sekian. Caranya bagaimana? Nanti mentok, pasti Kak Yunita ditelepon. Pasti saya ditelepon. Coach Adam, gimana cara ngebina 50? Apa yang harus saya lakukan? Pasti itu ada yang nanya sama saya. Pasti. Makanya saya kasihnya agak nanggung-nanggung gitu ya, biar teman-teman mau berapa dulu, teman-teman pastikan. Jadi Foroda di SR12 gampang. Mudah, bisa. Bukan hanya mindsetnya, prosesnya juga gampang. Tinggal mau dikerjain apa kagak, itu aja. Oke. Itu aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk jam asar, insya Allah. Bentar lagi selesai. Ada pertanyaan? Siap. Saya salah persepsi selama ini mengenai
omset pribadi. Saya pikir omset pribadi itu yang berasal dari direct selling saja. Ternyata bukan ya. Semua yang di bawah dia adalah omset pribadi. Itu satu. Yang kedua, kalau ada namanya omset pribadi, apakah ada omset non pribadi? Hanya ada omset pribadi dan omset tim. Omset tim itu adalah akad yang sama seperti kita atau yang di atas kita. Hanya itu. Jadi kalau agen punya omset timnya apa? Yang sama. Karena di atasnya udah nggak ada lagi, langsung distributor kan. Berarti kalau agen ya sudah, hanya punya omset yang sama dari agen. Jadi sekarang bagaimana relevannya seorang Adam yang sangat gaptek ini? Saya katakan saya sangat gaptek karena sampai saat ini saya jualan hanya dari WhatsApp. WhatsApp. Nggak ada lagi. Yang saya sampaikan cara jualan blasting, jualan aja. Karena apa? Saya lakukan. 4 bulan orang saya blasting nggak beli-beli. 4 bulan kemudian dia beli. Dia terus melihatin update status saya. Cara saya memberikan perhatian kepada mereka dengan cara apa? Saya kepoin statusnya, saya doain. Kadang-kadang saya bukan kadang-kadang, saya punya jadwal agenda. Hari Senin saya kirim tentang inspirasi. Hari Selasa tentang diskusi. Hari ketiga tentang isu-isu yang beredar di masyarakat di Indonesia ini, apa yang paling isu. Yang keempat, kadang-kadang puisi, hari Kamis itu puisi-puisi bercandaan yang remeh, yang nggak jelas. Kadang-kadang menurut Dilan atau apalah gitu. Hari Jumatnya baru apa, saya sebarkan tentang informasi dari komposisi produk. Saya nggak jualan informasi komposisi produk, ternyata daun kelor menurut penelitian bla 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 bla. Klik, kirim. Dan Bapak Ibu tolong bikin konten, jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Perlu Anda sadari, Indonesia masuk kategori orang yang malas belajar. Malas baca. Dan kita nomor 1. Jadi kalau mau bikin konten, 2 paragraf aja yang simpel, yang orang baca. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan adalah hidup tidak pernah menangkan. Semangat pagi besti. That's it. Fotonya apa? Produk. Maksud lol, jualan gitu kan. Atau videonya tiba-tiba Nagita Slavina tentang ketek, ya kan? Yang simpel-simpel aja. Nggak usah yang panjang-panjang. Kalau panjang-panjang apa? Mabok. Ingat, kita itu pemalas dalam hal membaca. Kita jangan lihat diri kita, enggak, Coach Adam gue mah rajin baca. Ya situ, kan risetnya begitu. Berarti kita pandang melalui riset dong. Ini bikin konten panjang buat kayak paragraf. Boro-boro dibaca, ya kan? Skip yang ada. Gitu ya. Jadi jangan selalu mengikuti tentang apa maunya saya. Kita mulai belajar menjadi orang yang sangat sosial, sangat empati, simpati, sehingga kita mulai memahami apa orang yang butuhkan, apa orang yang diperlukan, masalah apa yang orang lain rasakan. Kita hadir sebagai pemberi solusi. Uangnya, produknya, finansialnya, lingkungannya, manfaatnya. Oke? Ya. Ada Pak Doni, insya Allah nih, karena potensi besar banget. Kemudian Pak Yudi. Nah, yang ketiga adalah siapa nih? Ayo, Pak Bayu berani? Amin insya Allah Pak Pak Heri. Nah, 4 nih sama Bunda Emma, 5 berarti ya. Bunda Emma, Bunda Leni, Masya Allah. Nah, berarti bagaimana nih Coach? Kita boleh nih duplikasi nih, Coach Adam, mohon maaf ya, misal alokasi budgetnya. Misalkan Coach Adam ingin meraih 1 miliar. Karena Coach Adam ingin meraih apa gitu kan, dan punya wakaf apa. Kalau misalkan ada yang sifatnya sedekah yang tersembunyi, nggak apa-apa, nggak usah diinformasikan. Apa-apa aja alokasi budgetnya, siapa tahu insya Allah kita bisa terinspirasi dan kita berani diajak untuk poin yang pertama itu, dreams Jarang itu, sih ya Coach. saya jawab pertanyaan ini ya. Kalaupun ada, Terima kasih, Coach. paling jarang saya jawab. Beneran. Karena demi Allah, Rasulullah, hidup saya sama istri, anggaplah kami punya pendapatan 10 juta. Anggap ya Pak, 10 juta. Yang saya pakai itu paling cuma 1 juta. Sisanya buat orang semua. Karyawan, orang tua, mertua, adik ipar, adik tiri, pesantren, dan sebagainya. Dari dulu kami seperti itu. Pendapatan 10 juta saya, 9 jutanya buat orang. Buat siapa? Buat orang. Jadi kalau teman-teman ngeliat saya nginep di hotel bintang 5, yang seharinya 5 juta, 7 juta per hari, itu 10% pendapatan saya. Sisanya orang semua. Gitu. Sisanya orang semua. Itu kehidupan saya bersama dengan istri. Ya alhamdulillah kami syukuri karena saya memang Allah berikan tugas, tanggung jawab, amanah untuk menjadi wasilah rezeki bagi banyak orang. Gitu ya. Intinya sih itu. Intinya itu ya Bun. Jadi
Saya enjoy. Cerita saya pada saat saya mau beli ruko ketika itu baru beli mobil Avanza. Saya di WA oleh seseorang. Orang ini adalah orang yang seharusnya ketika itu saya paling sayangi dan saya hormati. Saya sayangi dan saya hormati. Dialah ibu saya. WA saya sebulan sekali cuma tanya apa? Ketika itu? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Enggak. Udah transfer apa belum? Every month. Di saat saya capek, saya kerja every month pun. Ini true story ya, tapi tolong jangan dikasih yang lain ya, story. Cucum tahu banget saya. Saya bukan berasal dari keluarga yang kaya gitu ya, enggak. Kita keluarga perintis. Singkat cerita, ketika itu saya menangis tuh di mobil. Gila ya. Ini semua orang, bahkan orang tua saya nggak tahu saya lagi capek, saya lagi lelah. WA cuma satu, uang, uang, dan uang. Ketika itu Talita masih dalam perut tuh. 3 bulan, 4 bulan gitu. 3 bulan, 4 bulan. Saya tuh saya di mobil tuh saya lagi nangis. Istri saya, Bunda Nani, coba menenangkan ya suaminya. Sabar Pak, sabar Pak, sabar Pak, sabar. Sampai akhirnya kita deep talk berdua. Sampai di posisi saya berada di kita bahasnya tuh, kita bilangnya kita redo, kita ikhlas. Tambah ibu tiri saya ini, ibu kandung saya ini punya bapak tiri yang ngabisin harta ibu saya, sehingga menjadi ibu kandung saya tuh miskin semiskin miskinnya. Bayangin Bun, saya SMP itu ibu kandung saya punya warisan itu 800 juta. Saya SMP, saya TK, saya TK 800 juta. Kakak adiknya semua itu udah pada haji. Udah pada punya kontrakan, cuman ibu saya tinggal rumah sepetak. Yang ketika itu, rumah sepetak itu tuh sampai lampunya tuh dimatiin Bun. Kan 3 bulan nih kayak listrik sini ya Pak. 3 bulan nggak dibayar, listriknya sampai dimatiin kan? Sampai dimatiin. Itu saya sampai menanggung malu. Itu saya masih SMP waktu itu. TK, SMP. Terus banyaklah yang membuat saya pilu. Sampai akhirnya saya berkarir sama istri, saya yakin sekali karena saya merasa saya bodoh, ilmu saya minim, kok bisa Allah muliain saya. Ternyata Bun, kuncinya ketika itu sampai akhirnya Allah kasih saya kesempatan beli ruko, cuman satu kalimat yang saya keluarin. Wah itu sampai saya menggigil ketika itu ngomongnya. Saya bilang sama istri, saya redo, saya ikhlas, saya terima. Kalau memang saya jadi wasilah rezeki, saya terima, saya paksa diri saya terima, saya redo, saya ikhlas. Mau bagaimanapun mereka orang tua saya. Seorang Adam kecil yang gak dipandang sama orang tua, yang saya kabur dari 4 tahun dari rumah, gak dicari, gak ditransfer, seperak pun. Tapi saya pulang langsung saya nikah, saya bayar gedung IPDN di situ, saya undang 2.000 teman-teman saya. Bapak saya cuma datang pinjam tangan, itu pun masih berantem mereka, gak mau meredoin saya cuma gara-gara apa? Siapa yang dipajang. Karena saya punya bapak udah nikah, saya punya ibu udah nikah. Sakit hati saya, sakit banget Pun. Karena ketika itu yang saya mau cuman bapak ibu saya yang di depan. Tapi berantem mereka, sehingga akhirnya apa? Orang yang paling saya benci bapak tiri saya itu, yang sekarang udah nggak jadi bapak tiri saya, alhamdulillah, itu di depan mendampingi saya pada saat saya nikah. Ketika itu saya bilang apa? Saya terima, saya redo, saya ikhlas, saya terima, saya redo, saya ikhlas. Saya paksa, saya terima, saya redo, saya ikhlas. Istri saya nguatin. Sampai akhirnya disitulah berlimpahan rezeki hadir. Bahkan perjalanan karir saya itu karena menorong seorang perempuan simpenan. Ya, halnya aneh-aneh. Itu saya rasa apa? Ilmu saya nggak nambah. Saya nggak pinter, saya nggak hebat. Tapi kok Allah muliain. Saya bisa punya aset lagi, dan lagi. Sehingga akhirnya apa? Orang yang menghina saya, itu nggak lain adalah adik kakak emak saya. Kalau ketemu sekarang tuh ada pras. Kalau ketemu sekarang, nggak sadar mereka cium tangan saya, nggak sadar mereka. Karena mereka habis menghina saya, injak keluarga saya. Hinanya luar biasa. Mul mana anaknya nggak ada yang nama ibu saya Mulyati, mana anak yang nggak ada yang bener. Adam nggak jelas, ini nggak jelas. Sampai ibu saya disumbang beras sama adik kakak. Disumbang beras itu berarti kan miskinnya luar biasa ya. Karena bapak tiri itu menghabiskan, dan konyolnya menghabiskannya apa? Perbuatan hal negatifnya laki-laki. Bisa ditebak? Itu saya pergokin dan saya nggak bisa marah. Cuman karena apa? Karena saya menjaga perasaan ibu. Kalau saya mau pukul, saya bunuh ketika itu saya bisa. Tapi saya jaga perasaan ibu saya. Ibu saya cuma bilang apa? Maafkan, Dam. Maafkan, Dam. Akhirnya saya maafkan. Ya saya paksa lah ya.
Saya paksa sampai akhirnya ya alhamdulillah di saat mereka berjuang, di saat mereka berdikari, alhamdulillah Allah udah mudahin. Saya bersyukur sekali saya didukung oleh istri yang luar biasa, sabarnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Karena ketika itu pada saat kita sudah mulai rezeki mulai baik, saya ilustrasi dengan angka, ya udah kasih mama 1 juta aja misalnya, atau 100 ribu aja gitu ya. Karena ibu mertua saya dikasih 100 ribu juga sama Mam Nani. Tahu nggak kata Mam Nani apa? Di kampung beras gratis, api gratis, air 3.000 perak, listrik murah. Ibumu tinggal di Jakarta, semua bayar. Nggak mungkin kamu kasih 100 ribu, udah naikin 300 ribu. Itulah yang bikin saya makin bangga sama istri. Dan sampai sekarang, alhamdulillah kami dari 1 juta pendapatan kita, 9 jutanya buat orang. Alhamdulillah. Jadi nggak ada istilah yang kami itu nikmatin. Yang kami nikmatin itu nggak seberapa dibandingkan yang dibagi. Yang dibagi itu lebih luar biasa. Dan saya bangga. Saya bisa. Saya sama istri bisa, karena dukungan seorang istri gitu ya. Nah, singkat cerita, saya pernah cerita 1858 peks yang saya dapat project, akhirnya saya jadi distributor, akhirnya saya jadi sekarang ini. 10 bulan lamanya, Maret 2020 sampai Oktober 2020, perusahaan saya down turunnya tuh seperti orang terjun payung ya. Ruginya miliaran. Cuman buat apa, Bu? Bayar gaji. Cuman buat apa, Bu? Semua tanggung jawab saya bayar tuntas. Dan yang kami pangkas adalah biaya hidup kami. Itu selama COVID pertama itu kami kerjanya masak di rumah, makan, gaji semua bayar. Saya waktu itu punya GM, saya gaji 40 juta, Bu. Namanya adalah GM kami 40 juta, finance manager kami gaji 15 juta. Cash kita tuh kami bayar semua. Saya cuma bilang sama istri, kalau sampai bangkrut saya terima, saya redo, yang penting bayar gaji mereka. Saya bayar tuh. Bayar semua. Bulan Juli 2020, Mbak Nurul datang, Mbak Nurul, Pak, Bapak harus ambil kebijakan. Ini karyawan ada 39, Pak. Kalau Bapak mau pertahanin, yang di atas 2 tahun aja. Kalau enggak, Pak, Maret 2021, ini perusahaan tutup. Terserah Bapak, baiknya gimana? Ya udah Nurul, gini aja, kita turunin aja ya 25%. Jadi gaji mereka 75%, masuknya cuma seminggu. Karena kan nggak boleh tiap hari ya, dan harus 2 orang kalau nggak salah waktu itu. 25%, sudah jalan-jalan sampai akhirnya bulan sebelum Oktober, 1 bulan sebelum Oktober tuh September, kami pecatlah banyak orang. Itu berderai air mata saya tuh, karena seumur hidup saya belum pernah pecat. Saya lebih baik mereka pergi dibandingkan saya harus pecat. Singkat cerita, tinggal 11 orang karyawan. Oktober 2020 saya gabung SR12. Ketika itu saya berhadapan dengan Kementerian Sosial manggil saya ketika itu. Dan pertanyaannya cuman satu. 3 tender, 1.858 orang, tiket hotel, event organizer, terus semuanya kami siapin. LED dan sebagainya. Alhamdulillah rugi 10 bulan, Allah ganti 2 minggu, Pak. Dan itu angkanya nggak kecil, miliaran. Cuman gara-gara karyawan. Saya yakin itu doa mereka. Harus ya, usaha saya tutup dari tahun 2020. Tapi gara-gara itu, Pak Dirjen cuma nanya, 3 kompetitor saya, karyawanmu tinggal berapa? Karyawanmu tinggal berapa? Karyawanmu tinggal berapa? Terakhir saya ditanya, karyawanmu berapa, Dan? 11, Pak. Ya udah, kamu siap nggak megang? 1.885 peks. 11 hotel satelit, nginep 5 malam di Bali untuk BPNT, bantuan pangan non tunai, sama BLT, bantuan langsung tunai. Itu program launchingnya saya yang buat. 1.858 nginep 4 hari di Bali dengan 11 hotel, karena nggak ada yang muat hotel kan. Untung 1 orangnya aja, Bu, hotel itu 200.000 kali 1.858 kali nginep 5 hari. Itu baru hotelnya, belum tiketnya, belum IO-nya. Jadi Allah tuh kalau udah mau muliain. Ingat asma Allah, ada yang mau menghinakan, ada yang mau memuliakan. Simple, 10 bulan. Habis saya hancur-hancur. Sampai istri saya tuh ngasih sertifikat semua aset kami. Mana yang mau kamu jual? Saya redo, saya ikhlas. Itu kata Mama Nani. Saya redo, saya ikhlas. Kayaknya insya Allah nggak akan jual deh, Mah. Insya Allah, Allah pasti jawab pasti. Pesantren kami lagi bangun. Itu nggak sedikit itu. Lagi bangun. Biaya hidup tekan, pengeluaran bayar. Yang buat gaya-gaya kita tuh hilang. Tapi dalam tempo 2 minggu, rugi 10 bulan.
abadan. Jadi sekarang teman-teman, saya cuma mau ngambil hikmah, boleh sekarang nih kita lagi dalam keadaan lagi kurang baik. Ada yang punya hutang, ada yang punya amanah, ada yang merasa perekonomian lagi kurang baik, ada yang pengen lebih baik lagi, meninggalkan legacy, biar nanti pada saat kita sudah dipanggil, misalnya ada yang pengen mau diriin masjid berapa, segede apa, silahkan. Karena itu yang akan menjadi warisan buat keluarga kita. Bukan hartanya, bukan tahtanya, tapi budaya organisasinya. Sehingga pada saat kita mati nanti, anak-anak kita akan mengenang, oh, papa saya Adam Rose Edison itu seperti ini. Sehingga kelak mereka akan bilang apa? Tidak ada di keluarga Pak Adam Rose tukang minta-minta, mengeluh pada saat susah. Yang ada apa? Berjuang, 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 dan berjuang. Pertanyaannya, yakin nggak Allah muliain kita? Kalau yakin, mulai jaga ucapan kita. Mulai jaga ucapan kita. Karena ketika itu saya dalam konteks kepasrahan cuma bilang apa? Ya Allah, udah deh ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas. Tapi saya yakin kok, Engkau tuh maha baik. Saya buang ini bukan buat foya-foya kok. Saya bayar ini bukan buat foya-foya. Kalau kamu mau ambil, ambil aja. Karena ketika itu Mam Nani udah mulai melapangkan saya. Bun, lagi rugi miliaran nih Bun. Mam Nani cuma bilang apa? Mam Nani? Ingat gak Pak 2009? Emang kita usaha pakai modal? Kan kita ada investor dulu 300 juta. Terus kita udah punya aset. Apa yang harus kita takutin? Ketika itu cuma senyum, habis nangis nih Bun sama dia nih, siap-siap jual aset soalnya nih. Wah gila, karena setiap aset itu ada sejarah. Ada yang Talita lahiran, ada yang Aufa lahiran, ada yang Gabi lahiran, ada yang Fatih lahiran. Semua anak saya lahir tuh nambah aset semua. Belum momentum-momentum lain, ada nambah aset lagi. Ketika itu saya cuma bilang apa? 2009 kan kita nggak pakai modal, Pak. Kalau Allah mau ambil ya udah. Kita mau ngomong apa? Yang penting tanggung jawab kita bayar. Jangan sampai kita nyediin orang. Orang punya hutang sama kita nggak bayar, biarin. Itu urusan dia, tugas kita nagih. Udah yuk, berjuang lagi. Itu yang bikin saya lapang. Jadi, Mam Nani saya lagi drop tuh, dia cuma ngomong satu kalimat sakti. Langsung tenang lagi. Alhamdulillah. Iya juga ya, gue kagak pakai modal. Jadi teman-teman, menurut saya, dalam membuat kalimat terakhir, setting goals, start from the end, Bang Yudi. Tulis angkanya dan alasannya apa. Dan mudah-mudahan sepakat dengan saya, insya Allah, tulis hal yang berkenaan dengan sedekah, memuliakan orang lain, tulis. Insya Allah tuh Allah akan menguatkan itu. Kita akan kuat, kita akan lebih lancar. Gitu ya. Jadi itu tips dari saya, insya Allah. Jadi kita makin lapang, kita makin keras berjuang, belum tentu juga Allah kabulkan, bisa jadi. Niat kita belum juga kuat. Nah, niat kita kuatkan dalam bentuk tulisan ya Bunda. Tulis, mau punya 50 juta untuk apa, bagaimana, tulis untuk apa dan siapa. Dan di saat kita sudah niat, kita sudah tercatat amal kebaikan kita. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Narasi saya terakhir, saya tekankan lagi, jika ada hal yang bisa saya bantu, jangan sukar telepon WA. Jadi jangan anggap walaupun saya reseller, saya marketer, saya malu telepon Coach Adam. Semakin Anda omsetnya makin turun, malah saya akan makin bahagia ngelayaninya. Bukan berarti yang gede nggak bahagia ya, bahagia juga, bahagia sangat, semuanya bahagia sangat. Jadi jangan sungkan telepon, WA, bahkan rumah saya terbuka, kalau mau nginep dengan senang hati. Bunda Leni nginep gitu masak jengkol, mangga atau dengan senang hati saya mendampingi ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, saya closing karena sudah mulai masuk waktu asar. Insya Allah bermanfaat, materinya nanti di share dan saya akan serahkan juga materi OPP buat teman-teman masuk ke berbagai instansi. Ini ada tentang apa itu SR12 bisa dipakai. Jadi nggak usah ngedesain. Nanti Kak Yunita akan bantu presentasi teman-teman. Saya akan bantu. Insya Allah jadi menduplikasi pekerjaan kita jauh lebih mudah. Kebaikan, ilmu datangnya dari Allah. Saya hanya sebagai perantara melalui guru-guru saya juga. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Insya Allah mudah-mudahan saya yakin sekali 2023 kita menjadi distributor 2023. Amin. Insya Allah. Amin. Tepuk satu. Mau jadi 2023, amin, amin. Yang semangat, teman. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tengah. Tepuk setengah. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.